Saya kira tetua ini memiliki prestise yang sangat tinggi di klan dan saya kira klan Dewa Berlengan Delapan akan memiliki sesuatu yang menarik untuk ditonton selama upacara pemujaan leluhur ini. Setelah mengatakan itu Ye Changtian menyilangkan kakinya, menutup matanya dan mulai berjemur. Saat ini Barit sedang menikmati makanan lezat bersama Chang Suntian. Selamat. Elder Barit, selama kita mempersembahkan dewa-dewa manusia itu ke upacara pemujaan leluhur, prestisemu akan mencapai puncaknya ketika patriark yang dikalahkan itu kembali. Kau secara alami bisa memintanya untuk turun tahta dan menyerahkan tahta kepadamu. Ini semua berkat kakak cucu tertuamu tanpa informasimu. Barit tidak akan mampu menangkap dewa-dewa manusia ini apalagi menghubungi pemimpin suku Jana, Dewi Mena. Waktu berlalu dengan cepat di antara mereka berdua. Dan dalam sekejap mata, hari pemujaan leluhur tiba. Pada hari ini, klan Dewa Berlengan Delapan menyiapkan sejumlah besar makanan spiritual untuk Ye Changtian dan teman-temannya. Hei Yao Yao Loshan Luoling King Cheng. Cepat makan, jarang sekali klan Dewa Berlengan Delapan begitu murah hati. Kamu tidak bisa makan makhluk spiritual ini di luar. Ye Changtian memiringkan kepalanya untuk melihat dan tersenyum. Apakah klan Dewa Berlengan Delapan juga memiliki hal seperti makanan terakhir sebelum eksekusi? Kalimat ini hampir membuat Long Luo tersedak meskipun mereka tahu dalam hati bahwa klan Dewa Berlengan Delapan tidak dapat melakukan apapun kepada mereka tentang makanan terakhir sebelum eksekusi masih cukup menyeramkan. Dan Yao Yao Long Luosan dan Long Luoling tidak peduli tentang itu dan makan sebanyak yang mereka bisa. Makhluk spiritual ini semua diproduksi di Bima Sakti dan jarang memiliki pengalaman lisan seperti itu seumur hidup mereka. Hanya Ye King Cheng yang masih terlihat seperti wanita dari keluarga bangsawan. Mengunyah makanannya perlahan dan hati-hati. Ini membuat Ye Changtian sangat cemas. Sisakan sedikit untuk King Cheng memiliki mulut kecil dan makan sedikit kalian seperti hantu kelaparan yang berinkarnasi. Kakak keenam. Mohon jangan terlibat, ini tidak cukup untuk anak-anak makan. Menyaksikan beberapa orang berebut makanan Laolong tertawa terbahak-bahak hingga tidak bisa menegakkan punggungnya. Dan dia diam-diam akan memamerkan beberapa gigitan dari waktu ke waktu. Persetan, kau tahu apa ini klan Dewa Berlengan Delapan yang besar dan kuat membuat beberapa makanan spiritual yang sangat menakjubkan. Setelah Ye Changtian memasukkan seteguk makanan spiritual ke dalam mulutnya, dia menutup matanya dan menikmati rasanya. Tidak, aku harus menculik beberapa juru masaknya dan menyuruh mereka memasak untukku. Kata-kata Ye Changtian membuat beberapa orang terpana di tempat. Ya ampun, serigala jadi-jadian macam apa ini, dia ingin menculik juru masak hanya untuk sesuap makanan. Namun, hanya Long Luo dan Hong Guang yang tahu bahwa orang ini benar-benar dapat melakukan apa yang dia katakan, belum lagi juru masak, bahkan leluhur mereka dapat mengikatmu dan membawamu ke halaman belakang untuk menjaga rumah jika dia mau. Hadirin sekalian. Sekarang setelah kita makan dan minum cukup, inilah saatnya bagi kita untuk berangkat. Kapten penjaga dari klan Dewa Berlengan Delapan yang mengenakan baju zirah berkilauan perak dan memegang senjata suci di masing-masing dari 8 lengannya berbicara dengan arogan. Ye Changtian meliriknya perlahan lalu mengecap bibirnya. Saudara, sedikit makanan ini tidak cukup. Kami belum penuh. Sudut mulut kepala penjaga Din berkedut. Kamu sangat berani, kamu akan segera mati, namun kamu masih makan dengan lahap. Namun, Din bukanlah orang jahat. Dia memuaskan Ye Changtian dengan makanan terakhir ini dan memerintahkan orang-orang untuk mengirimkan lebih banyak makanan spiritual. Ketika Ye Changtian dan teman-temannya diikat dan dibawa ke altar, orang-orang di bawah panggung memang gempar. Melihat adegan ini, Barat tidak bisa berhenti tertawa. Saat ini, pemimpin suku batu muncul di depan semua orang menyeret tubuhnya yang lelah. Di belakang batu ada 3 tetua butler, Simpson dan Morgan, yang keduanya penuh dengan bekas luka. Luka-luka yang diderita ketiganya tidak kalah seriusnya dengan luka yang diderita pemimpin klan batu. 4 dari 8 lengan mereka patah dan tubuh kekar mereka dipenuhi goresan. Ketua, apa yang terjadi? Barit berpura-pura maju dan bertanya dengan khawatir. Batu menggelengkan kepalanya dengan sedih kali ini. Klan Dewa Berlengan Delapan kita dikalahkan dengan telak dan jatuh ke dalam perangkap klan Dewa Jana, kita menderita kerugian besar dan tetua keempat Queen juga tewas dalam pertempuran. Ini semua salahku. Aku memberi perintah yang salah dan tertipu oleh tipuan suku Jana. Batu memukul tanah sebagai bentuk menyalahkan diri sendiri. Saat ini, Chang Suntian, yang menyamar sebagai anggota klan Dewa Berlengan Delapan, tiba-tiba berdiri dari kerumunan dan mulai berteriak sekuat tenaga. Semuanya penatua Barit telah berusaha keras untuk menangkap dewa-dewa manusia ini, yang sangat meningkatkan momentum klan Dewa Berlengan Delapan kita. Sekarang prestise penatua Barit tidak kurang dari pemimpin klan. Saya pikir pemimpin klan harus bertanggung jawab atas kekalahan ini dan turun tahta kepada penatua Barit. Setelah intervensi Chang Suntian, dan dengan dukungan orang-orang yang dipersiapkan oleh Barit sebelumnya, semakin banyak suara dari klan Berlengan Delapan mengutuk Batu. Kegagalan ini adalah tanggung jawab saya. Batu-Batu tidak punya muka untuk terus menjabat sebagai kepala suku. Mengundurkan diri kepada tetua Barit adalah kehendak rakyat. Saya setuju untuk mengundurkan diri. Saat dia mengatakan ini, Batu hendak menyerahkan cincin yang mewakili posisinya sebagai patriark. Sama seperti Barat yang dengan bersemangat ingin mengambil cincin itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari altar. Batu Yu tidak melakukan kesalahan. Tetapi ada pengkhianat di klan Dewa Berlengan Delapanmu. Orang yang berbicara adalah Ye Changtian. Suara Ye Changtian membuat tangan Batu berhenti di udara. Tidakkah kau ingin memikirkan mengapa suku Jana tahu sebelumnya kemana suku Berlengan Delapan milikmu akan menyerang?
Menurutku, kecuali para tetua dan pemimpin klanmu, tidak ada orang lain yang tahu tentang ini, tapi suku Jana mengetahuinya. Meskipun klan Dewa Berlengan Delapan berpikiran sederhana, mereka tidak bodoh. Setelah diingatkan oleh Ye Changtian, mereka yang memiliki otak lebih baik di klan secara alami merasakan trik lain. Kalian hanyalah persembahan untuk leluhur kami. Bagaimana kalian bisa berkomentar tentang urusan internal klan Dewa Berlengan Delapanku? Chang Suntian takut Ye Changtian dan rekan-rekannya akan membuat kesalahan. Jadi dia mendengus marah dengan wajah dingin. Batulet menunda masalah pengunduran diri untuk saat ini. Apa yang terjadi hari ini memang aneh. Bab 407, siapa pengkhianatnya? Penatua Butler yang terluka parah berkata dengan wajah muram. Butler adalah kakak laki-laki batu, dia tidak hanya memiliki prestise tinggi di klan, tetapi juga memiliki status tinggi. Meskipun klan Dewa Berlengan Delapan saya membenci dewa-dewa ras manusia, apa yang dikatakan oleh dewa-dewa ras manusia ini memang masuk akal. Serangan klan Dewa Berlengan Delapan kami terhadap sumber daya mineral klan Jana adalah rahasia klan. Tidak ada yang tahu tentang ini kecuali kita di Dewan Tetua dan pemimpin klan. Namun ketika kita menyerang hari ini, kita menemukan bahwa klan Jana telah membuat persiapan penuh dan mengepung semua prajurit klan Dewa Berlengan Delapan kita, mengakibatkan kematian 4 tetua. Setelah Butler selesai berbicara, Barit tampak sedikit panik. Mungkin suku Jana sudah memprediksi lokasi serangan suku Berlengan Delapan kita sebelumnya. Barit tidak pandai membuat alasan dan kalimat ini secara langsung menyangkal kesalahan Batu dalam pertempuran ini. Chang Suntian mengutuk dalam hati bodoh. Dengan mengatakan ini, dia sepenuhnya menghilangkan semua tanggung jawab dari Batu. Suku Jana memiliki total 7 sumber daya mineral. Mungkinkah mereka adalah perhitungan ilahi dan dapat memprediksi lokasi dan waktu spesifik serangan oleh suku Berlengan Delapan saya? Kata-kata Butler menusuk hati semua anggota klan Dewa Berlengan Delapan. Kamu harus tahu bahwa klan Dewa Berlengan Delapan dikenal karena persatuan mereka. Dan persatuan mereka terukir dalam tulang mereka. Bagi mereka yang berasal dari klan hakim itu akan selamanya dibenci. Kata-kata Butler secara langsung menyatakan bahwa dalam operasi ini, seseorang dari klan Berlengan Delapan memang berkolusi dengan klan Jana. Selain itu, kecuali 4 tetua yang tewas dalam pertempuran, 2 tetua lainnya di Dewan Tetua semuanya berpartisipasi dalam perang. Hanya Barit yang perlu menjaga stabilitas di belakang dan tidak memasuki medan perang, jadi kritik langsung ditujukan padanya. Aku tidak melakukannya. Barit yang dipenuhi ketakutan terus mundur. Hati nuraninya yang bersalah telah membuatnya kehilangan kendali atas tindakannya. Limba, Chang Suntian mengutuk dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa tetua dari klan Dewa Berlengan Delapan akan begitu pengecut. Mentalitasnya runtuh ketika diprovokasi. Pasti dewa-dewa manusia yang licik ini yang mencuri pesan itu dan meneruskannya ke klan Jana. Harus seperti ini. Chang Suntian menggertakkan giginya dan menyalahkan Ye Changtian dan yang lainnya. Seperti yang dia duga, dewa-dewa Berlengan Delapan ini sangat marah terhadap dewa-dewa manusia. Selama dia menyalahkan mereka, dewa-dewa Berlengan Delapan dengan IQ rendah ini pasti akan bersikeras bahwa orang-orang inilah yang melakukannya. Benar saja, ketika Chang Suntian mengangkat keraguan ini. Lebih dari separuh klan Dewa Berlengan Delapan mengarahkan tombak mereka langsung ke Ye Changtian dan yang lainnya. Dalam pikiran mereka, dewa manusia sangat licik dan merupakan pendosa antara langit dan bumi. Hanya mereka yang dapat melakukan hal seperti mengkhianati ras mereka. Bakarlah mereka, bakarlah mereka. Balas dendam rekan-rekan senegara kita yang mati dan persembahkan mereka kepada leluhur kita. Pelakunya mengorbankan mereka keberadaan jahat. Semua ini disebabkan oleh kelompok dewa manusia ini. Bagaimana bisa Lord Barit mengkhianati rakyatnya? Pasti ini ulah kelompok dewa manusia ini. Di bawah kepemimpinan Chang Suntian, anggota sederhana dari klan Dewa Berlengan Delapan menyalahkan semua kesalahan pada Ye Changtian dan anak buahnya. Untuk sesaat, para anggota klan Dewa Berlengan Delapan sangat marah dan menuntut agar Ye Changtian dan yang lainnya dihukum berat. Pada saat ini Ye Changtian melihat penampilan Chang Suntian dengan tatapan bercanda. Diam semuanya. Butler berteriak dengan keras dan pengadilan langsung terdiam. Reputasi Butler terkenal bagi semua orang di klan Dewa Berlengan Delapan. Dan tidak ada yang berani mencoba metodenya. Elder, saya rasa tidak ada yang salah dengan semua orang yang berbicara. Kami menghargai demokrasi sekarang. Dan saya rasa Anda tidak punya hak untuk membatasi. Namun pada saat ini semua orang di klan Ilahi Berlengan Delapan menatap Chang Suntian seolah-olah dia orang bodoh. Apa yang tidak diketahui Chang Suntian adalah bahwa Anda dapat berbicara tentang demokrasi dengan siapapun di klan Dewa Berlengan Delapan, tetapi hanya ada satu orang yang tidak akan berbicara dengan Anda tentang demokrasi, dan itu adalah Butler, saudara tertua dari pemimpin klan Batu. Jika Butler tidak bersedia menerima cincin pemimpin klan, posisi pemimpin klan seharusnya menjadi milik Butler, bukan Batu. Meskipun Butler bukan patriark, kata-katanya lebih efektif daripada kata-kata Batu. Jika Anda ingin mengobrol dengan Butler setara, Anda harus mengalahkannya terlebih dahulu. Chang Suntian yang sombong tidak tahu banyak. Dia hanya ingin Batu menyerahkan posisinya kepada Barit. Anda berbicara kepada saya tentang demokrasi. Butler meraih leher Chang Suntian dan berkata dengan sinis, "Nak, Anda bisa berbicara kepada saya tentang demokrasi, tetapi Anda bisa mengalahkan saya." Butler melemparkan Chang Suntian lebih dari 10 meter jauhnya dan menatapnya dengan seringai di wajahnya. Melihat Butler marah, orang-orang dari klan Dewa Berlengan Delapan menciutkan leher mereka. Butler adalah dewa perang di seluruh klan Dewa Berlengan Delapan. Dia hampir tak terkalahkan di klan Dewa Berlengan Delapan. Bahkan pemimpin klan Batu harus menggunakan harta klan jika dia ingin mengalahkan Butler. Chang Suntian tentu saja tidak akan mempermalukan dirinya sendiri.
Jadi dia dengan cepat meminta maaf. Butler yang terhormat, saya tidak berniat menantang otoritas Anda. Melihat bahwa si kecil telah menyerah, Butler tidak berniat untuk memperdulikannya lagi. Lagi pula, mereka semua adalah anggota dari suku berlengan delapan. Namun pada saat ini Ye Chang Tianyang diikat berbicara lagi. Chang Suntian karena Elder Barit tidak dapat mengambil posisi pemimpin klan, kamu harus menyerah terlebih dahulu. Sebagai sesama anggota suku, aku benar-benar tidak ingin mengatakan bahwa kamu adalah pencuri yang licik. Butler yang awalnya berencana untuk membiarkan Chang Suntian mengalihkan pandangannya ke pria kecil berlengan delapan setelah mendengar ini. Meskipun tidak ada yang tahu bagaimana Chang Suntian berhasil menghindari deteksi indera spiritual dari klan Dewa Berlengan Delapan, dia tidak dapat menghindari deteksi cahaya ilahi berlengan delapan. Apakah kamu manusia? Butler menatap Chang Suntian dengan wajah dingin. Elder Butler. Jangan dengarkan dia, saya dari suku berlengan delapan, bagaimana mungkin saya menjadi anggota umat manusia yang penuh kebencian. Chang Suntian menghindar dan melirik Ye Chang Tian di altar seperti bilah yang tajam. Saudara Chang Sun berhenti menyembunyikannya, memalukan menjadi manusia, mengapa kamu tidak berani mengakuinya? Diam, brengsek. Chang Suntian cemas. Hei, dia cemas. Namun sekalipun Chang Suntian memberitahu Butler tentang penyakit cacar, sekarang dia tidak akan mempercayainya. Anda dapat mengetahuinya dalam sekejap. Butler menutup matanya rapat-rapat, mengumpulkan kekuatan ilahinya dan berencana menggunakan cahaya ilahi 8 lengan untuk melihat menembus pria di depannya. Namun, pada saat ini sebuah belati hitam pekat menembus dada Butler. Meskipun klan Dewa Berlengan Delapan memiliki pertahanan yang kuat, mereka memiliki kelemahan. Yaitu ketika mereka menggunakan cahaya ilahi berlengan delapan, pertahanan mereka hampir nol. Kali ini Butler ceroboh, dia tidak menyangka akan ditikam oleh pencuri di antara klan Dewa Berlengan Delapan. Pada saat ini, Chang Suntian langsung melepaskan bola hitam. Bola hitam itu meledak di tengah kerumunan, dan pusaran void hitam muncul. Kemudian, 3 orang berpakaian putih dengan rambut panjang tergerai keluar dari pusaran di kehampaan. Bab 408 Tim Pemakaman Keluargamu. 3 orang, 1 memainkan seruling. Seseorang memegang harpa dan seseorang memegang drum perlahan-lahan keluar dari lorong kosong. Melihat dari dekat, mata perak ketiga orang itu tertutup. Siapa kamu? Butler mengerutkan kening, dia memiliki perasaan samar bahwa ketiga orang ini memiliki niat buruk. Saat ini, Bartu, Simpson dan Morgan juga berdiri dengan tubuh mereka yang terluka parah. Meskipun mereka semua terluka, kekuatan bertarung mereka tidak boleh diremehkan. Buku seruling pagi dan drum piano malam. Ketiganya mengucapkan beberapa patah kata dengan dingin. Klan Dewa Berlengan Delapan yang telah lama tinggal di Tianhe mungkin tidak tahu, tetapi Ye Chang Tian sangat akrab dengan ketiga orang ini. Ketiga orang ini adalah 3 kaki tangan keluargamu dan kultivasi mereka berada di puncak alam Dewa Pemula. Ye Chang Tian suka menyebut mereka prosesi pemakaman keluargamu. Saya minta maaf, tetapi klan Dewa Berlengan Delapan saya tidak menerima orang luar. Silakan tinggalkan tempat ini. Butler berkata dengan tatapan dingin di wajahnya. Pergi. Kami bertiga akan pergi, tetapi sebelum kami pergi, ada sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan Batu Te, pemimpin klan Dewa Berlengan Delapan. Wajah tersenyum aneh dan ganjil ketiga orang itu tiba-tiba muncul di benak semua orang. Apa itu? Batu bertanya dengan suara berdengung. Situasi di alam dewa telah berubah secara drastis. Supring Chang Tian telah meninggalkan istana suci dan tidak diketahui keberadaannya. Banyak ras kuno telah muncul kembali. Aku ingin tahu apakah klan Dewa Berlengan Delapan memiliki niat untuk keluar. Kata-kata pria berbaju putih itu segera menimbulkan sensasi di antara klan Dewa Berlengan Delapan. Setelah tinggal di Tianhe selama bertahun-tahun tanpa akhir, mereka sudah lama ingin keluar dari Tianhe dan melihat dunia luar. Namun Batu mendengus. Leluhur telah memerintahkan bahwa tanpa perintahnya, anggota klan Berlengan Delapan tidak diizinkan untuk keluar dari Tianhe. Namun pada saat ini, Chang Suntian memimpin kerumunan dan mulai membuat keributan. Kami menginginkan kebebasan, kami ingin pergi ke alam ilahi, kami ingin melihat langit yang lebih luas. Setelah Chang Suntian menetapkan perdamaian, banyak anggota muda dari suku Berlengan Delapan juga mulai bersorak. Tuan Patriark, lihat. Orang-orangmu semua merindukan dunia luar, mengapa kamu hanya ingin menjaga Tianhe? Di luar Bima Sakti ada burung-burung yang bernyanyi. Bunga-bunga bermekaran, gunung dan sungai dengan hewan liar, itu sangat indah. Mengapa kita harus membatasi kebebasan anak muda? Betul sekali Patriark, kami juga perlu melihat dunia luar. Kami masih muda dan tidak bisa terjebak di Tianhe ini selamanya. Tuan Patriark, kami menghormati Anda dan berharap Anda dapat memimpin kami untuk melihat dunia luar. Pada saat ini, orang-orang muda dari klan Dewa Berlengan Delapan Tianhe telah membuang ajaran leluhur mereka ke belakang. Mereka telah mengutuk pemimpin klan mereka sendiri dan menuntut untuk meninggalkan Tianhe untuk melihat pemandangan di luar. Diamaturan leluhur kita tidak dapat diubah sedikit pun. Batu berteriak dingin. Pada saat ini Barit mengumpulkan keberanian untuk berdiri. Saudara-saudara sukuku, pemimpin suku itu penakut dan pengecut. Aku, Barit. Tidak tahan lagi, jika kalian ingin melihat dunia luar, ikuti aku. Barit sudah memiliki prestise yang cukup besar di dalam suku dengan lambaian tangannya. Sejumlah besar anggota suku Berlengan Delapan mengikutinya. Terutama dewa-dewa muda Berlengan Delapan sangat bersemangat untuk dunia luar. Beraninya kamu. Melihat bahwa anggota suku mereka bertekad untuk meninggalkan Tianhe meskipun ajaran leluhur mereka, Batu dan Butler sangat marah. Kepala suku, sudah bertahun-tahun lamanya saatnya bagi para anggota suku untuk pergi keluar dan melihat dunia. Simpson dan Morgan juga punya ide. Simpson dan Morgan.
Kalian berdua bersaudara sungguh. Namun Ye Changtian melihat semua yang ada di depannya dengan senyum di wajahnya. Dia menemukan bahwa anak-anak muda yang mengikuti Barit tidak memiliki cahaya di mata mereka seperti boneka. Hei, teman-teman dari klan Dewa Berlengan Delapan, perhatikan orang-orangmu, mata mereka kusam dan tak bernyawa, tampaknya mereka telah dikendalikan oleh mereka. Setelah pengingat Ye Changtian Batu dan Butler menyadari bahwa para anggota suku yang pergi itu benar-benar seperti zombie tanpa semangat di mata mereka. Simpson Morgan. Butler mengumpulkan seluruh kekuatannya dan meraung dengan keras, seluruh langit bergetar dan bumi bergetar. Setelah raungan ini, Simpson dan Morgan juga terbangun dari halusinasi mereka. Apa yang terjadi pada kita? Simpson dan Morgan kemudian menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketiga orang itu tidak berniat membiarkan orang-orang mereka meninggalkan Tianhe. Mereka jelas ingin mengetahui maksud pihak lain. Simpson dan Morgan berubah menjadi wujud asli mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dua Dewa Berlengan Delapan muncul di Bima Sakti. Saya pikir saya tidak perlu menggunakan kekerasan, tetapi saya tidak menyangka saya masih perlu menggunakan kekerasan. Chen Xiaoshukin dan Mugu menggelengkan kepala tanpa daya. Detik berikutnya mata perak ketiga orang itu tiba-tiba terbuka. Hanya dalam sesaat air Bima Sakti terpisah dan langit bumi. Matahari dan bulan memutar kekuatan batas. Siapa kalian? Batu dan yang lainnya yang sudah terluka parah berlutut di tanah di bawah gravitasi 100.000 kali. Seolah-olah langit dan bumi menekan mereka dan tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka tidak dapat bangun. Beraninya klan Dewa Berlengan Delapan kecil memberontak terhadap keluargamu saya. Keluargamu, kamu adalah keluargamu itu. Batu terus bergumam pada dirinya sendiri. Hei, ketiga pemain di sana. Kemari dan nyanyikan sebuah lagu kecil untukku. Di altar Ye Changtian yang tampak seperti pantas dipukuli. Bersiul provokatif, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mugu berjalan ke arah Ye Changtian dengan marah sambil memeluk sebuah genderang besar. Dia ingin mengejutkan pria bodoh ini sampai mati duang. Sebuah genderang tumpul terdengar dan suaranya seperti kedalaman dunia bawah, membunuh banyak makhluk di Bima Sakti di tempat. Bahkan Batu dan Butler harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melindungi orang-orang mereka. Namun setelah suara genderang berbunyi, Ye Changtian masih menatap genderang senja di depannya. Namun, genderang di tangan Mugu telah jatuh ke tangan Ye Changtian. Ye Changtian terlihat bermain dengan drum Mugu yang membuat Mugu ketakutan setengah mati. Drum ini dan drum senja tumbuh bersama, kedua drum itu telah menjadi satu seperti pedang dewa pedang ketika drum itu rusak. Orang itu meninggal. Yuhu, kamu siapa? Mugu menelan ludah dengan susah payah. Letakkan genderang senja dengan cepat. Sukin dan Chun Xiao juga menatap Ye Changtian dengan gugup. Hei, itu hanya drum rusak, lihat betapa gugupnya kamu. Ye Changtian mengatakan ini dan menghancurkan drum Mugu dengan telapak tangan. Ye Changtian berdiri perlahan seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting dengan senyum tidak berbahaya di wajahnya. Membuatnya terlihat sangat ramah. Aku sudah memperingatkanmu, lenganmu akan lumpuh jika terlalu panjang. Mendengar ini, Chun Xiao dan Sukin dengan cepat mundur beberapa langkah. Jadi itu kaulah yang menghancurkan Mu Yue. Mu Yue adalah murid kunci dari keluargamu dan ada dunia batin di dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan Mu Yue, mereka bertiga bukanlah apa-apa, paling banter mereka hanyalah pesuruh. Apakah kalian ingin bunuh diri atau aku yang melakukannya? Suara Ye Changtian sedingin jatuh ke gudang es. Chun Xiao dan Sukin saling memandang dan hendak membuka lorong kehampaan untuk melarikan diri. Namun bagaimana mungkin Ye Changtian tidak tahu tentang trik kecil mereka? Ketika kedua pria itu memasuki lorong kehampaan, siter dan suling mereka sudah jatuh ke tangan Ye Changtian. Saat keduanya masih bersukacita tentang pelarian mereka, rasa sakit yang tajam datang dan Chun Xiao dan Sukin di ruang hampa kehilangan nyawa mereka selama transmisi. Bab 409 Klan Dewa Sulfur Berlengan 8. Setelah Ye Changtian menyelamatkan seluruh klan Dewa Berlengan 8, dia diperlakukan sebagai tamu kehormatan oleh seluruh klan Dewa Berlengan 8, bahkan Ye Qingcheng dan yang lainnya juga diperlakukan sebagai tamu terhormat klan Dewa Berlengan 8. Terima kasih atas bantuan Anda. Jika bukan karena bantuan Anda, klan Dewa Berlengan 8 saya akan berada dalam masalah besar. Namun Ye Changtian menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku tidak mengambil tindakan, tidak akan terjadi apapun padamu. Klan Dewa Berlengan 8. Faktanya, Ye Changtian sudah merasakan fluktuasi di tanah leluhur klan Dewa Berlengan 8 dan tahu bahwa leluhur mereka, Adolf, telah bangun dari tidurnya. Bahkan jika Ye Changtian tidak mengambil tindakan, ketiga pemain alat musik dari keluargamu tidak akan bisa melarikan diri. Di meja makan, Ye Changtian dan beberapa tetua minum bergantian. Setelah 3 putaran minuman, kepala pelayan tiba-tiba mengusulkan untuk bersaing dengan Ye Changtian. Di antara klan Dewa Berlengan 8, kompetisi adalah penghormatan terbesar bagi para tamu. Jika para tamu menang, mereka akan mendapatkan rasa hormat abadi dari klan Dewa Berlengan 8. Ye Changtian secara alami tahu tentang cara unik klan Dewa Berlengan 8 dalam menjamu tamu, jadi dia tersenyum dan dengan senang hati menerimanya. Butler membuka bajunya dan memperlihatkan otot-ototnya yang kencang. Sebuah arena aneh perlahan muncul di depan mereka, sepertinya dunia lain berada di atas arena dan lingkungannya dapat diubah menjadi apapun yang diinginkan. Dermawan saya, kumohon. Ye Changtian melangkah maju dan memilih lokasi pertarungan di dunia bawah laut tempat klan ilahi Berlengan 8 berada.
Kemudian dia melesat kering dermawan saya. Butler dipersilakan. Kemudian, muncul bayangan Dewa Langit setinggi 10.000 kaki dengan 8 lengan tepat di belakangnya. Dewa berlengan 8 itu memegang palu di kedua tangannya dan alu di tangan yang lain. Setengah dari tubuhnya terlihat di atas permukaan air dengan matahari dan bulan. Palu dan alu berpotongan hingga menghasilkan suara gemuruh. Kakak ke-6. Dewa berlengan 8 ini sangat agung dan mengapa lengannya berwarna ungu? Ye Qingcheng bertanya dengan ragu karena dia telah melihat Dewa berlengan 8 Ye Changtian dengan lengan emas. Saudari, kamu tidak mengerti. Kami klan Dewa berlengan 8, dilahirkan dengan Dharmakaya Dewa berlengan 8. Namun, Dharmakaya ini juga memiliki tingkatan yang berbeda. Dari rendah ke tinggi, ada 7 warna, putih, kuning, black, blue, purple, red. Dan emas kakak laki-laki tertuaku adalah seorang jenius langka di klan kami. Dia telah mengolah Dewa berlengan 8 hingga ungu dan kekuatannya sebanding dengan orang kuat di tingkat Dewa Raja. Ye Qingcheng membuka mulutnya dan terus bertanya. Saudara Batu, seberapa kuat Dewa berlengan 8 emas itu? Gold Batu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. Selain leluhur asli, kurasa hanya ada satu orang di dunia ini yang memiliki Dewa berlengan 8 emas sekarang. Sangat sulit untuk melahirkan Dewa berlengan 8 emas. Seseorang tidak hanya perlu memiliki bakat yang luar biasa, tetapi seseorang juga membutuhkan cukup waktu untuk memupuknya. Dewa berlengan 8 emas tidak terkalahkan di antara Raja Dewa dan bahkan menempati tempat di alam Kaisar Dewa. Sementara keduanya berbicara, Dewa berlengan 8 ungu di atas ring sudah memulai serangannya. Saya melihat 8 lengan memadatkan elemen yang berbeda dan menyerang Ye Changtian. Pada saat ini seberkas cahaya keemasan tiba-tiba jatuh dari langit dan menyelimuti Ye Changtian. Dalam cahaya keemasan itu juga muncul Dewa berlengan 8 yang melambaikan tangannya, tetapi Dewa berlengan 8 ini diselimuti cahaya keemasan dan ada kekuatan ilahi yang maha kuasa di sekujur tubuhnya. Memberi orang-orang perasaan pemujaan. Dewa berlengan 8 emas, sebenarnya itu adalah Dewa berlengan 8 emas. Batu dan sekelompok tetua berdiri serempak. Butler menatap ke depan dengan tatapan kosong. Dewa leluhur berlengan 8. Dewa leluhur berlengan 8. Para anggota suku berlengan 8 berlutut satu demi satu. Dewa berlengan 8 emas dipuja sebagai keturunan dewa leluhur di antara para dewa berlengan 8. Cahaya ilahi berlengan 8 yang dipancarkannya dapat membawa manfaat besar bagi para dewa berlengan 8. Sebagian besar pria muda yang telah melihat cahaya ilahi berlengan 8 emas akan tumbuh menjadi prajurit tingkat dewa perang di masa depan. Ada apa, Butler? Kenapa kamu berhenti? Ye Changtian muncul dalam cahaya keemasan. Dia tampak begitu ramah, seperti saudara laki-laki yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Butler memberi hormat kepada Raja Suci. Butler menarik kembali citra dharmanya dan bersujud kepada Ye Changtian dengan cara yang sangat terhormat. Melihat cara Butler membungkuk, Batu dan para tetua segera memahami identitas pihak lain dan buru-buru membungkuk kepada Ye Changtian dengan etiket tertinggi. Aku tidak tahu Yang Mulia akan datang. Batu tidak dapat menyambutnya dari jauh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku juga tahu bahwa banyak orang di suku berlengan 8 tidak memahami situasi sebenarnya. Jadi mereka membenci saya, ya Tuhan, sampai ke ini. Ye Changtian melangkah keluar dari arena. Dan Dewa berlengan 8 emas memancarkan cahaya ilahi tak berujung di udara, menyinari setiap anggota suku berlengan 8. Adolf, aku tahu kamu bangun, keluarlah. Ye Changtian menembakkan seberkas cahaya keemasan ke arah tanah leluhur Dewa berlengan 8. Sesaat kemudian suara keras terdengar dari tanah leluhur suci klan berlengan 8. Kemudian, seorang lelaki tua terlihat perlahan-lahan melayang keluar dari tanah leluhur. Orang itu tidak lain adalah Dewa berlengan 8 emas Adolf, leluhur dari klan Dewa berlengan 8. Itu adalah leluhur. Ternyata leluhur itu belum mati, dia hanya memulihkan diri dalam pengasingan. Leluhur Tuan, tolong segera tangkap pencuri yang pernah mencuri Dewa berlengan 8 milikmu ini. Para anggota suku berlengan 8 menunggu dengan bersemangat. Namun, Adolf datang ke Ye Changtian dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Adolf memberi hormat kepada Raja Suci dan berterima kasih kepada Raja Suci karena telah menyelamatkan hidupnya. Pada saat ini seluruh klan Dewa berlengan 8 sangat sunyi. Semua orang saling memandang, bahkan pemimpin klan Batu dan Dewa Perang Butler pun bingung. Adolf berbalik, perlahan wajah tuanya berangsur-angsur menjadi lebih muda dan di belakangnya tiba-tiba muncul Dewa berlengan 8 emas lainnya. Kalian semua salah, semua salah. Dulu saya bingung dan dibutakan oleh keserakahan dan hampir membawa klan Dewa berlengan 8 ke akhir yang tak dapat dipulihkan. Untungnya, Tuan Suci muncul tepat waktu untuk menghentikan saya, jadi saya tidak jatuh lebih dalam. Kemudian saya menemukan bahwa Holy Lord sebenarnya memiliki warisan Dewa Alu berlengan 8 kuno. Melihat ketulusan saya, Holy Lord mengajari saya metode kultivasi Dewa Alu berlengan 8 kuno, tetapi meminta saya untuk berjanji bahwa klan Dewa berlengan 8 tidak akan pernah keluar dari Tianhe. Selama bertahun-tahun saya telah berlatih Dewa Aliu berlengan 8 kuno. Dan hari ini saya baru saja keluar dari retret setelah menyelesaikan latihan saya. Setelah mendengarkan apa yang Adolf katakan, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke pemuda tampan dan gagah di belakangnya. Meskipun klan Dewa berlengan 8 selalu menganggapnya sebagai Tuan Suci, semua orang ingin mencabik-cabik tulang dan memakan dagingnya karena dialah mereka tidak pernah bisa menginjakkan kaki di benua yang lebih luas. Namun sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan leluhurnya, dia menyadari bahwa seluruh klannya telah salah paham. Tuhan Suci inilah yang memberi umatnya masa depan.
Mulai hari ini, klan Dewa Surgawi Berlengan 8 akan diganti namanya menjadi klan Dewa Sulfur Berlengan 8. Saya sudah mencatat metode Dewa Sulfur Berlengan 8. Selain itu klan Dewa Belerang Berlengan 8 saya akan selamanya menjadi pelayan Tuan Suci, siapapun yang berani memberontak tidak akan pernah bereinkarnasi. Adolf berlutut setengah di tanah merasa sangat gembira. Namun Ye Changtian melambaikan tangannya menunjukkan bahwa itu bukan masalah besar. Kamu. Klan Dewa Berlengan 8 telah berada di Tianhe cukup lama sejak Adolf keluar dari pengasingan. Hari ini larangan pada klan Dewa Berlengan 8 akan dicabut mulai hari ini. Tiba-tiba klan Dewa Berlengan 8 mulai bersorak, mereka telah menantikan hari ini siang dan malam. Aku ingin mencicipi semua anggur berkualitas di dunia, hei. Aku ingin makan semua makanan lezat di dunia. Saat semua orang bersuka cita, Batu yang berdiri di samping sama sekali tidak bisa bahagia. Ada apa saudara Batu, mengapa kamu tidak bahagia? Ye Qingcheng bertanya, dalam periode waktu ini. Ye Qingcheng sudah akrab dengan Batu. Faktanya, alasan kami menyerang suku Jana kali ini adalah karena putra Batu, Baha kecil, ditangkap oleh Ratu Jana. Itu sebabnya kami menyerang sumber daya mineral suku Jana. Mengapa kami ingin menyerang tambang mereka? Apakah Baha kecil terperangkap di tambang? Hong Guang bertanya dengan ragu. Markas suku Jana tiba-tiba menghilang 100 tahun yang lalu, dan para anggota suku juga mulai muncul dan menghilang secara misterius. Untuk mengeluarkan mereka, kami berencana menyerang sumber penambangan mereka untuk memancing mereka keluar. Butler berkata. Mendengar bahwa suku Jana tiba-tiba menghilang, Adolf tiba-tiba mengerutkan kening. Dulu, Melody, leluhur suku Jana, secara tidak sengaja mendapatkan harta karun selama perang antar dewa. Justru karena harta karun itulah dia memilih untuk mengkhianati Dewa Berlengan 8 kita, menyebabkan ras kita hampir musnah dalam pertempuran itu. Harta karun macam apa yang membuatnya sangat menghargainya? Ye Changtian juga tahu sesuatu tentang suku Gana. Suku mereka memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya dan mereka pasti tidak akan meremehkan harta karun biasa. Ini adalah kotak harta karun ungu, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Tetapi itu pasti harta karun. Awalnya Melody dan aku tidak bisa melakukan apapun dengan kotak harta karun berwarna ungu setelah bertahun-tahun. Aku pikir dia pasti sudah menemukan cara untuk membukanya, mungkin mereka menghilang karena benda itu. Berbicara tentang harta karun, mata Hong Guang menunjukkan sedikit kegembiraan. Hei saudara batubara, bagaimana kalau aku membantumu menyelamatkan putramu? Ye Changtian tahu bahwa begitu orang ini mendengar ada harta karun, dia pasti tidak akan melepaskannya. Apakah Anda bersedia membantu saya menyelamatkan haba kecil? Itu bagus. Melihat Hong Guang mengambil alih pekerjaan itu, Ye Changtian berhenti mempedulikannya. Itu hanya masalah berurusan dengan suku Gana kecil yang bisa dengan mudah ditangani oleh Hong Guang. Selain itu, pria malas ini pasti akan membawa preman Ali bersamanya, jadi tidak akan ada masalah jika mereka berdua bekerja sama. 6 tua. Tidak baik makan sendirian, bagaimana kalau mengajak saudaramu? Ini hanya masalah kecil, jangan ganggu Anda. Ali dan aku bisa menanganinya, aku sudah tua dan tidak terlalu mobil lauliu. Bisakah kita berlatih bersama? Sudut mulut Hong Guang berkedut. Dia tidak punya cara untuk menghadapi naga tua ini. Ia mulai menyerangnya saat ia tidak senang. Apa yang harus dia lakukan? Akhirnya, di bawah tekanan Long Lou, Hong Guang tidak punya pilihan selain setuju untuk membawa orang tua itu bersamanya. Batu dan Butler membawa Hong Guang, Ali dan Long Lou ke ruang belajar untuk membahas tindakan selanjutnya. Ye Qingcheng dan yang lainnya berpesta makanan dari klan ilahi Berlengan 8. Saudara, bisakah saudara ke-6 dan Ali ini menyelamatkan putra Batu? Ye Qingcheng menatap Ye Changtian dengan bingung. Saudari Qingcheng, jangan khawatir, kakak ke-6 dan kakak Li pasti bisa melakukannya. Dan selain itu, kita punya patua Long Luo di sini. Long Luoling dengan anggun mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke mulutnya. Dan mulai mengunyahnya dengan nikmat. Kakak Yao Yao Yu juga harus makan sepotong daging ikan, ini tidak tersedia di tempat lain. Ye Changtian meletakkan sepotong ikan di piring dan Yao Yao. Namun mata dan Yao Yao selalu tertuju pada pintu masuk sungai Tianhe, dia mengharapkan sosok itu. Jangan khawatir, Gong Zufeng memiliki keberuntungannya sendiri untuk melindunginya. Dia akan baik-baik saja. Sambil menikmati makanan lezat, Batu dan timnya telah menyusun rencana penyelamatan yang sempurna. Yaitu untuk membalikkan keadaan dan membiarkan Barit menghubungi klan Jana. Memancing keluar pejabat tinggi klan Jana dan kemudian memaksa mereka untuk mengungkapkan lokasi klan Jana. Baritas seorang tetua. Kau tahu apa artinya berkolusi dengan musuh dan menghukum klan? Barit yang acak-acakan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tahu bahwa dia tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Dia akan tenggelam dalam ludah klan Dewa Bersenjata 8. Tolong beri aku kematian yang cepat. Saat ini, 8 lengan Barit telah ditusuk. Tulang selangkanya dipaku erat dan semua kekuatan ilahi di tubuhnya disegel, dia tampak lebih buruk dari hantu. Tidak semudah itu untuk mati begitu saja. Apakah kamu tahu bahwa karenamu banyak anak muda dari klan Dewa Berlengan 8-ku kehilangan jiwa mereka dan menjadi boneka? Karenamu klan Dewa Berlengan 8-ku hampir dimanfaatkan oleh penjahat dan menjadi alat untuk perang orang lain. Bagaimana kamu bisa dimaafkan bahkan setelah kamu mati? Dosamu tidak termaafkan, kata Butler sambil menggertakkan giginya. Barit juga dibuat merasa sangat menyesal dengan apa yang dia katakan. Faktanya, kamu masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tepat ketika Barit merasa kewalahan, Hong Guang memberikan saran. Apa adakah sesuatu yang bisa menebus kesalahan yang telah saya lakukan? Barit bertanya dengan suara serak dan tubuh gemetar, sekarang dia akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahan yang telah dia lakukan.
Selama kamu memimpin orang-orang dari suku Jana keluar, kamu dapat menebus kesalahan yang kamu buat. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Ini mudah. Pada hari kedua, Barit berganti pakaian menjadi pakaian kepala suku dan mengenakan cincin yang melambangkan kepala suku. Kemudian Ali dan Hongguang menyamar sebagai anak buahnya. Long Lo berubah menjadi ular kecil dan melingkar di pinggangnya. Batu dan Butler berpura-pura mati dan diseret oleh Ali dan Hongguang ke tambang kecil yang tidak mencolok. Baiklah, Barito, bagaimana kamu menyelesaikan misimu saat ini? Seorang penambang jauh di dalam tambang tiba-tiba berbicara. Laporkan ke utusan misi telah berhasil diselesaikan, saya telah menjadi pemimpin baru klan Dewa Berlengan 8. Hanya saja waktunya mendesak dan saya belum mengumumkannya akan ada berita besok. Ini adalah Batu dan Butler. Aku telah menjatuhkan mereka dan menyerahkan mereka kepada Tuhan. Kuli itu sangat gembira ketika melihat Batu dan Butler tergeletak di tanah. Bagus-bagus. Goodberry Tiu melakukan pekerjaan yang hebat. Tuhan pasti akan menghadiahi Anda. Sebuah suara tajam keluar dari kristal. Saya melihat Jana dengan tubuh ular dan kepala manusia berjalan keluar dari batu kristal. Detik berikutnya Barit dan teman-temannya memasuki dunia fantasi dengan matahari dan bulan dan daratan. Dan bahkan nyanyian burung dan bunga itu adalah dunia kecil yang sudah terbentuk. Suku Jana adalah dewa di sini, namun beberapa dewa ini jahat. Mereka memakan makhluk di dunia ini dan bahkan menahan beberapa manusia asli sebagai tawanan untuk dikonsumsi. Bab 410, apakah kamu pikir aku cantik? Barit kemudian dibawa ke istana megah di bawah air di mana manusia hanya bisa menjadi budak. Dan anggota keluarga kerajaan di atas semuanya cantik dan mempesona. Ketika dia melihat ratu yang sangat cantik, Barit jelas terpesona oleh kecantikannya. Dia menatapnya dengan mata terbelalak lebar. Langkahnya bergerak ringan, dan sudut mulutnya berkedut. Namun Ratu Jana tampak sudah terbiasa dengan ini dan dia bahkan terkikik ketika melihat ekspresi Barit. Sebaliknya Hongguang dan Ali lah yang mengikuti di belakangnya, salah satunya adalah Ali yang tidak tahan apapun kecuali makanan. Dan yang lainnya adalah dewa para dewa sihir kecil, penipuan sama sekali tidak berpengaruh padanya. Jangan berlutut saat Anda melihat Ratu. Utusan Jana di samping Barit berteriak dengan dingin. Yang membangunkan Barit dari kebingungannya. Barit berkeringat deras dengan cepat berlutut di tanah dan bersujud terus-menerus. Namun Ratu Jana sama sekali tidak peduli, dia berdiri dan berjalan langsung ke Hongguang. Menarik. Sangat menarik, sudah lama sekali saya tidak melihat pria sehebat ini. Jari-jari putih ramping Ratu Jana terus membelai pipi Hongguang. Membuat Hongguang mengerutkan kening. Kemudian Ratu Jana memperlihatkan paha putihnya dan terus merayu Dewa Raja Hongguang. Hidung Barit berdarah karena menonton ini. Tetapi Hongguang masih memiliki ekspresi khawatir di wajahnya dengan alis berkerut. Anak laki-laki yang tampan, Ratu Jana mendekatkan bibirnya yang manis ke arah Hongguang, mengerjapkan mata indahnya, dan berusaha sekuat tenaga untuk merayu pria muda di hadapannya. Namun, Hongguang tampak seperti sedang disiksa. Dengan mata tertutup rapat dan giginya gemeretak. Menarik, saya suka ini. Seseorang bawa pemuda ini ke istana Yangxin. Aku ingin mencicipinya dengan baik. Kemudian Ratu Jana menatap Batu dan Butler yang terbaring di tanah berpura-pura mati. Dia bisa tahu rahasia di antara mereka dalam sekejap tunggu. Bawa mereka ke istana Yangxin juga kungfuku cukup untuk menghidupkan mereka kembali. Ratu Jana menyembunyikan wajahnya dan tertawa manis. Sebelum utusan itu bisa berjalan mendekat, kedua pria itu memanjat. Meskipun alasannya tidak diketahui, Ratu Jana melihat melalui trik kematian palsu mereka. Sungguh pria muda yang kuat, dia memang seorang elit dari klan Dewa Berlengan 8. Aku ingin tahu apa yang membawamu berdua ke kuil Janaku. Apakah kamu di sini untuk menemani Ratu Janaku? Mata Ratu Jana berkilat dengan listrik menyebabkan kedua saudara laki-laki Batu dan Butler tersipu. Wah, aku tidak tahan lagi saat ini. Hongguang yang dikelilingi oleh orang-orang Jana meledak. Dia baru saja menamparkan semua orang Gana yang mengelilinginya dan memamerkan perilaku genit mereka dan bergegas keluar dari yang disebut istana Yangxin dengan marah. Batu Butler mulai berkelahi, aku tidak tahan lagi, orang-orang ini terlalu bau. Ternyata meskipun orang-orang Jana semua memiliki penampilan tiada taraf, sayangnya mereka dilahirkan dengan bau amis di tubuh mereka, namun tidak peduli bagaimana mereka berubah. Orang ular tetaplah orang ular dan mereka tidak bisa lepas dari mata Dewa Hongguang. Bayangkan bagaimana rasanya ketika sekelompok ular bau menggodamu. Tidak baik bagi seorang pria untuk tidak patuh. Raja ini paling benci pria yang tidak patuh. Kamlok menatap mataku. Saat dia berbicara, Ratu Jana tiba-tiba menatap Hongguang dengan namun Hongguang sudah tahu karakteristik klan Jana, jadi bagaimana dia bisa menatap matanya? Apa kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu jika kau tidak melihat mataku? Tidak peduli siapa dirimu. Sekali kau datang ke wilayahku, kau harus bersikap baik. Tiba-tiba pemandangan berubah drastis, istana asli berubah menjadi kawasan perairan yang kacau. Para anggota suku Jana bukan lagi wanita cantik melainkan ular berkepala manusia yang sangat jelek. Pada saat ini Ratu Jana menghilang. Di domain saya, segalanya adalah mata saya. Tiba-tiba beberapa mata indah muncul dari air dan melewati semua orang. Apa kau pikir aku cantik? Mata indahnya melewati Alibut pada saat Ali sedang berjongkok di sampingnya. Mengunyah sepotong ham. Melihat bola mata besar melayang di depannya, dia meninjunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Ratu Jana tidak tahu bahwa Ali adalah orang yang berpikiran sederhana. Selain makanan lezat, dia tidak punya perasaan pada wanita cantik. Oleh karena itu, kekuatan muridnya tidak berguna baginya. Setelah menderita kerugian besar, Ratu Jana mengambil pelajaran dan berhenti mencari masalah dengan orang bodoh ini. Baru kemudian dia menyadari bahwa kekuatan pupilnya hanya berguna pada batu dan butler. Adapun pemuda ini dan orang tua yang muncul entah dari mana. Sepertinya tidak berpengaruh pada mereka. Lupakan saja, kekuatan pupilmu tidak berguna bagi kami. Hong Guang mencip. Kudengar leluhurmu pernah mendapatkan harta karun. Aku ingin tahu apakah kau bisa menunjukkannya kepada kami. Hong Guang sepertinya telah melupakan tujuan kedatangan mereka ke sini dan langsung bertanya tentang keberadaan harta karun itu. Baru saat itulah Ratu Jana menyadari bahwa kedua orang ini datang untuk mencari harta karun suku Jana mereka. Namun harta karun suku Gana diperoleh oleh leluhur mereka dengan segala upaya mereka. Ini menyangkut kelangsungan hidup suku Gana, jadi dia tentu saja tidak akan menyerahkannya. Anda ingin mendapatkan harta karun suku Jana saya? Harta karun kami adalah saya. Saat dia berbicara, Ratu Jana muncul di depan Raja Dewa Hong Guang. Mengayunkan tubuh ularnya yang mempesona. Kemunculan Ratu Jana hampir membuat Hong Guang memuntahkan makanan malamnya. Aku meninju Ratu Jana di wajah dengan tangan belakang. Kamu mencari kematian. Ratu Jana ditampar tanpa ampun di wajah dan langsung menjadi murka dengan garpu ilahi yang muncul di tangannya. Aku akan menguliti kamu. Ratu Jana berenang dengan cepat di alam. Namun penindasan alam adalah fatal. Hong Guang dan Long Lo sama-sama berada di puncak Raja Dewa. Menghadapi lawan seperti Ratu Jana yang berada di puncak Dewa pertama, tidak peduli seberapa cepat Ratu Gana di mata Hong Guang. Dia selambat kura-kura menyebalkan. Hong Guang melepaskan 3 warna kekuatan ilahi dari tangannya. Langsung memenjarakan Ratu Jana di udara. Yoyu, siapa kamu? Ratu Jana kemudian menyadari bahwa alam pihak lain benar-benar berbeda dari alamnya sendiri dan bahwa dia kemungkinan besar adalah Raja Dewa yang kuat. Hei, target kami bukan kamu, jadi kenapa tidak panggil saja leluhurmu? Hong Guang berkata dengan sinis. Kemudian terdengar jeritan tajam dari Ratu Jana. Kemudian seluruh istana Jana mulai bergetar dan runtuh. Seolah-olah ada monster besar di bawah istana. Karena kalian berdua teman-teman ada di sini untuk menemuiku, tolong biarkan anakku yang malang pergi. Ombak bergulung. Dan suara yang tampak abadi datang dari bawah tanah. Bab 411 Leluhur Jana. Aku melihat ular tua berkepala 9 sepanjang 10.000 kaki keluar dari tanah. 9 kepala tuanya tampak sangat pucat dan rambut ungunya yang jarang masih tertutup lumpur. Meskipun ular besar ini sudah tua, itu membuat Hong Guang dan Lao Long waspada. Karena aura yang keluar dari tubuhnya bukan lagi kekuatan ilahi tetapi kekuatan dunia. Jelas sekali orang tua ini tidak menganggur selama bertahun-tahun dan benar-benar menggabungkan dunia kecil. Hong Guang menunduk dan melihat istana Jana di kakinya kemudian melirik menara naga dengan kaget. Tidak heran suku Jana tiba-tiba menghilang. Ternyata mereka pindah ke dunia leluhur mereka. Aku ingin tahu mengapa kalian berdua datang menemuiku. Hong Guang tidak melihat rasa takut di mata ular besar itu, tetapi melihat kepercayaan diri yang luar. Meskipun dia menghadapi 2 Raja Dewa yang kuat, dia masih mengobrol dan tertawa, tidak takut sama sekali. Hanaga tua, aku sudah memberitahumu, haba kecil telah diundang oleh suku Jana untuk menjadi tamu mereka, jadi mari kita jemput haba kecil dan pergi dengan cepat. Melihat bahwa pihak lain sudah menjadi penguasa alam, Hong Guang membawa kedua saudara Xiao Haba dan Batu Butler ke dalam pelukannya dan bersiap untuk mundur. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membawa pergi harta itu hari ini. Bukan hanya harta itu yang tidak bisa dibawa pergi. Dia tidak yakin apakah dia bisa pergi. Oh, you berdua pergi begitu saja. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, kami berdua bersaudara akan pergi. Kamu tidak perlu mengantarkan. Hong Guang dan Long Lo sama-sama tahu bahwa jika mereka berada di luar, bahkan jika lawannya adalah seorang Realm Master, mereka akan dapat menekannya dengan kultivasi tingkat tinggi mereka. Namun sekarang mereka berdua telah melangkah ke dunia orang lain di dunia ini, belum lagi Hong Guang dan Lao Long. Bahkan jika 2 Raja Dewa lagi datang mereka mungkin tidak dapat menaklukkan ular raksasa ini. Sekarang setelah kalian berdua baik-baik saja, saya masih ingin meminta bantuan kalian untuk membantu. Apakah itu mungkin? Hong Guang dan Long Lo merasa sedikit gugup. Tak perlu dikatakan, bantuan ini pasti akan sulit untuk diberikan. Aku ingin tahu bantuan apa yang kau butuhkan dariku. Mulut di kepala Melody yang mengerut tiba-tiba tersenyum jahat terlihat begitu mengerikan. Jiwaku rusak bertahun-tahun lalu. Dan saya ingin meminta 2 teman untuk memperbaikinya untuk saya. Mungkinkah? Mengatakannya dengan halus adalah memperbaiki jiwa mereka, tetapi terus terang saja adalah memakan jiwa mereka. Namun, Hong Guang dengan sengaja berpura-pura tidak mengerti. Nenek moyang Janawe bukanlah ahli alkimia dan kami tidak tahu cara memperbaiki jiwa. Kami tidak bisa memperbaikinya untukmu. Namun, aku tahu ada seorang pria bernama Dan Chen Si di dunia luar. Dia sangat kuat, tidak hanya bisa memperbaiki jiwanya, tetapi dia juga bisa memurnikan pil suci. Mengapa tidak? Saat ini Hong Guang tiba-tiba melompat Old Dragon. Membentuk formasi arai pemusnahan 10.000 cahaya. Aku melihat jaring arai cahaya suci 7 warna raksasa jatuh dari langit. Formasi pemusnahan 10.000 cahaya ini adalah formasi hebat dari zaman kuno yang diperoleh Hong Guang melalui bujukan dan rayuan Ye Changtian. Jaringan formasi terukir padat dengan sajak dao langit dan bumi. Seluruh jaringan diringkas oleh kekuatan langit dan bumi dan dipicu oleh upaya bersama 2 Raja Dewa puncak kekuatan formasi ini dapat dibayangkan. Namun melodi dalam formasi itu tersenyum lebih cerah.
Formasi ini sempurna. Jika aku adalah Raja Dewa biasa, aku pasti sudah binasa dalam formasi ini hari ini. Sayang sekali. Sayangnya aku bukan lagi Raja Dewa biasa, sekarang aku adalah penguasa dunia. Setelah mengatakan ini, Melody dengan santai menarik ke samping diagram formasi yang menekannya. Di dunia ini akulah langit dan akulah bumi. Betapa lucunya kau mencoba menekanku dengan barang-barangku sendiri. Segera setelah itu Hong Guang dan Lao Long terhempas oleh kekuatan tak terlihat. Itu buruk Lao Liu, kami berdua bersaudara harus ikut tumpangan hari ini. Long Lo jelas merasa bahwa kekuatan ilahi di tubuhnya menghilang secepat air mengalir. Melody menjilat bibirnya saat dia melihat fisik kokoh Long Lo. Sebenarnya itu adalah klan naga. Sudah lama sejak aku merasakan cita rasa klan naga. Menyaksikan Melody mendekat selangkah demi selangkah, menara naga leluhur klan naga benar-benar gemetar. Dasar penyihir tua, jauhi aku. Bahkan jika Anda membunuh saya tidak akan mematuhi Anda. Namun, detik berikutnya, Hong Guang dan Long Lo terpaku di udara, tidak dapat bergerak sama sekali. Saya ingin dikenal sebagai Long Lo sepanjang hidup saya, tetapi saya akan diperkosa dan dibunuh. Naga tua, karena kau tak bisa menahannya, maka belajarlah untuk menikmatinya. Lihat aku, kakakmu, ayo. Penyihir tua Hong Guang memiringkan lehernya, mengertakkan giginya dan tampak seperti dia siap untuk mengorbankan dirinya. Pada saat ini ruang berfluktuasi dan dua sosok muncul di dunia jana. Cih Lao Long Liu Ziyu II memang memiliki selera yang sangat kuat. Kau bahkan menyukai hal semacam ini. Ye Changtian dan Adolf datang di belakang Melody sambil menggelengkan kepala dan menghela napas. Adolf, apakah itu kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Melody mengenali Adolf sekilas, matanya penuh kebencian dan dendam. Sudah jelas bahwa kedua orang ini memiliki masa lalu yang tak terlukiskan. Melody, ini aku. Kamu tidak menyangka, kan? Aku tidak mati, aku masih hidup dan sehat. Adolf menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, kau tidak mati. Karena kau tidak mati, tetaplah di sini dan temani aku selamanya. Ekor ular besar itu langsung mengelilingi Adolf. Ye Changtian hanya mengamati dengan tenang dari samping. Jelas bahwa kedua orang ini memiliki dendam. Ketika Melody berhasil mengikat Adolf, dia menatap Ye Changtian. Siapa kamu dan mengapa kamu bisa memasuki duniaku? Kamu harus tahu bahwa ini adalah dunia batin Melody. Orang biasa tidak bisa masuk tanpa izin Melody. Tapi orang di depannya masuk dengan mudah. Dan membawa Adolf bersamanya. Ye Changtian menatap Melody dalam-dalam dan berkata, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Ye Changtian mengangguk. Dengan kualifikasimu, mustahil untuk menggabungkan dunia kecil, apalagi dunia kecil yang akan menjadi dunia gua. Tapi aku berhasil dalam fusi. Melody mencibir. Ya, kau telah berhasil dalam penggabungan, tetapi kau akan kehilangan dirimu sendiri, dan duniamu sama sekali tidak berada di bawah kendalimu. Walaupun kau telah mendapatkan kendali sementara sekarang. Kata-kata Ye Changtian seperti sambaran petir yang mengejutkan hati Melody. Melody menunduk dan tidak berkata apa-apa. Pemuda di depannya benar tentang segalanya. Setelah dunia kecil berevolusi menjadi dunia guaya, akan mengembangkan kecerdasan spiritual jika penguasa dunia ini tidak cukup memenuhi syarat untuk menekannya. Ia akan berbalik melawan tuannya dan menjadi tuan atas tubuh ini. Ye Changtian menunjuk ke tubuh Melody dan berkata, mengingat kondisi Anda saat ini 100 tahun lagi, tubuh Anda akan diambil sepenuhnya. Pada saat itu jiwa Anda akan ditekan olehnya ke tempat tergelap di dunia selamanya. Melody gemetar di sekujur tubuhnya saat ini. Apa yang dikatakan pemuda di depannya benar, dia telah ditekan di jurang dunia yang paling gelap sebelumnya. Jika bukan karena kedua dewa yang datang membuat masalah, roh dunia tidak akan membiarkannya keluar. Bab 412 Roh Dunia Alam Dewa Jana. Youyu pasti punya cara untuk menyelamatkan aku, kan? Anda pasti bisa menyelamatkan saya, Plop. Melody berlutut di depan Ye Changtian dan menggenggam erat jerami penyelamat di depannya. Silakan. Selamatkan aku tidak ingin tinggal di tempat mengerikan itu. Pada saat ini, mata Melody hampir meledak. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak sangat garang. Adolf memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan Melody. Ketika Melody mendengar Adolf memohon untuknya dan mengingat apa yang terjadi di masa lalu, matanya langsung berubah merah. Adolf, tidakkah kau membenciku? Tidakkah kau membenciku karena hampir membunuhmu waktu itu? Adolf menggelengkan kepalanya dan membelai kepala ular tua itu dengan penuh kasih sayang. Anak bodoh, aku tahu kau tidak punya pilihan di awal. Tuhanku, tolong selamatkan Melody. Melody tidak punya pilihan dalam apa yang terjadi saat itu. Adolf dan Melody berlutut di depan Ye Changtian. Ye Changtian secara alami tahu bahwa Melody telah melakukan hal berbahaya seperti itu karena hasutan dari roh dunia ini. Meskipun Melody masih tidak tahu identitas pria muda di depannya. Dia tahu bahwa bahkan Adolf yang sombong pun sangat menghormatinya, jadi pria ini pasti sangat mampu. Hong Guang dan Lao Long yang dibebaskan juga menundukkan kepala dan berjalan diam-diam di belakang Ye Changtian. Kedua orang ini sangat dipermalukan sebagai dewa tertinggi, mereka terjebak hidup-hidup di udara. Jika ini sampai keluar, mereka akan terlalu malu untuk menghadapi orang-orang Jiangdong. Ye Changtian menatap Melody dalam-dalam beberapa kali, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah menjadi satu dengan dunia kecil ini. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya. Apa solusinya? Adolf bertanya dengan bersemangat. Metode ini sulit diterima oleh kebanyakan orang, terutama bagi para kultivator spiritual seperti Anda yang telah mencapai puncak.
Ye Changtian berkata dengan tenang, mohon berikan saya beberapa bimbingan, senior. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, selama itu tidak membawa saya kembali ke tempat gelap itu, saya bersedia melakukannya. Dapat dilihat bahwa Melody benar-benar ketakutan. Tempat-tempat di mana hidup lebih buruk daripada kematian hanyalah mimpi buruk di dalam mimpi buruk. Pisahkan jiwamu dari tubuhmu. Dan kembali ke wujud manusia Anda untuk berlatih lagi. Begitu Ye Changtian mengatakan ini, tubuh Melody mulai bergetar. Bagi seorang kultivator spiritual, kehilangan seluruh kultivasinya lebih menyakitkan daripada merenggut nyawanya. Ya Tuhan, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Adolf tidak bersedia dan terus bertanya kepada Ye Changtian. Ye Changtian menggelengkan kepalanya. Selama roh dunia terintegrasi, ia akan menjadi satu dengan tubuh, bahkan jika dibunuh selama tubuh tidak dihancurkan ia akan tetap dibangkitkan. Untungnya Melody cukup berpikiran kuat, jika itu merusak jiwa tidak akan ada harapan. Melody menatap Adolf dengan penuh kasih sayang lalu mengangguk dengan tekad dan setuju. Melody telah melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya dan pantas mendapatkan malapetaka ini. Aku bersedia menyerahkan tubuh ini dan berkultivasi lagi. Tolong berikan berkatku, Tuhan. Namun, ketika dia berjanji untuk menyerahkan tubuhnya, semangat dunia tidak rela melakukannya. Sebuah kekuatan tak kasat mata memegang erat jiwanya, mencoba memenjarakan jiwanya secara langsung di jurang yang gelap. Melody memeluk kepalanya kesakitan dan tubuhnya tanpa sadar mulai mengebor ke tanah. Melody. Adolf mencoba menghentikannya tetapi tersapu beberapa kilometer oleh ekor ular besar itu. Saat ini Melody tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Matanya merah dan dia dengan putus asa mengebor tanah. Namun Ye Changtian tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Dia menembakkan cahaya ilahi keemasan dan langsung mengangkatnya ke udara. Melody meronta dan berteriak putus asa dalam cahaya keemasan. Anak kecil, aku mengenalmu sejak kau lahir. Jika kau berlatih keras, aku tidak akan mengganggumu, tapi kau benar-benar berpikir untuk mengambil tubuh seseorang hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Ketika Ye Changtian mengatakan ini, tubuh Melody berhenti meronta dan mulai gemetar sebagai gantinya. Mata Melody perlahan berubah dari merah menjadi ungu dan pupil ungunya mengalir. Sebuah suara anak kecil keluar dari mulut Melody. Mohon ampun, penguasa alam, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Inilah semangat dunia dari dunia jana. Dapat dilihat bahwa roh dunia ini sangat takut pada Ye Changtian. Melihat Ye Changtian mengabaikannya, mata ungu roh dunia menunjukkan niat membunuh. Pergi ke neraka, kalian semua pergi ke neraka. Tiba-tiba dunia Gana runtuh dan bumi pecah, dan kekuatan langit dan bumi yang hampir tak terbatas melonjak masuk dari segala arah dalam sekejap. Tidak baik. Hongguang dan Longlo tampak gugup dan kekuatan ilahi tiga warna serta kekuatan naga leluhur melonjak keluar. Namun, detik berikutnya kekuatan ilahi emas Ye Changtian langsung menyelimuti semua orang. Dan kekuatan langit dan bumi menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Anak kecil menggunakan kekuatan batasmu di depanku seperti memamerkan pedangmu di depan Guan Gong. Tidak. Detik berikutnya, Ye Changtian mengulurkan tangannya dan seberkas cahaya keemasan menembus langsung ke tubuh Melody. Mata ungu dan tubuh ular Melody yang besar juga kehilangan jiwanya dan langsung roboh. Sebuah jiwa berbentuk ular kecil merangkak keluar dari tubuh ular besar itu. Setelah berputar-putar di sekitar Ye Changtian, ia dengan patuh melilitkan dirinya di tangan Adolf. Saat ular kecil itu merayap keluar, tubuh ular besar Melody kehilangan vitalitasnya dalam sekejap dan berubah menjadi bebatuan besar dengan berbagai bentuk. Kemudian sebuah bola jernih muncul di udara. Bola itu melayang patuh di telapak tangan Ye Changtian. Melihat bola kristal ini, Hongguang dan Longlo sangat iri dan menatap bola itu dengan mata terbelalak. Bos, apakah ini jantung dunia yang legendaris? Hongguang bertanya dengan sengaja, matanya hampir keluar. Kamu menginginkannya? Hongguang mengangguk terus-menerus. Benda ini adalah harta karun sejati. Dengan itu, ada kemungkinan untuk menjadi penguasa dunia. Ye Changtian tidak sopan dan langsung melemparkannya ke Raja Dewa Hongguang. Ini membuat Lao Liu Hongguang sangat senang sehingga dia berlari ke samping sambil memegang bola sejernih kristal dan menyeringai bodoh. Namun, Longlo tidak senang ketika Hongguang mendapatkan harta karun itu. Bos, benda ini diberikan kepadanya, bagaimana dengan saya? Ye Changtian melirik Hongguang lalu ke Longlo yang tampak sengsara di wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Benda itu bukan harta karun. Berikan saja padanya, mengapa kamu cemburu? Benda itu adalah tubuh dari roh dunia meskipun aku telah membunuhnya untuk sementara. Jika hati dunia ini bergabung dengan orang lainnya dapat dibangkitkan kapan saja waktu itu, hal terburuk yang bisa terjadi adalah aku akan mengulitinya lagi. Bagaimanapun juga, pertama kali adalah pertama kali. Kata-kata ini kebetulan didengar oleh Hongguang yang masih tertawa bodoh di samping. Dia sangat ketakutan sehingga dia melemparkan hati dunia langsung ke Longlo. Naga tua ini, benda ini untukmu. Brengsek, kau tidak memikirkanku untuk hal sebaik ini. Aku tidak mampu membelinya. Saat dia mengatakan ini, dia melemparkan jantung dunia langsung ke Ye Changtian. Ye Changtian menyimpannya sambil tersenyum. Meskipun benda ini sangat berbahaya, benda ini sangat penting bagi Ye Qingcheng. Setelah segel Ye Qingcheng dilepaskan, benda ini akan dapat langsung meningkatkan alam Tiangsu Ye Qingcheng ke tingkat yang lebih tinggi. Bab 413 Katak Emas dan Orang Tua. Roh dunia alam Gana hancur total dan haba kecil berhasil diselamatkan.
Namun haba kecil kurus dan jelek saat ini. Dan hampir diperas kering oleh sekelompok ular betina dari suku Jana. Ketika Batu melihat bahwa putranya sangat mengecewakan, dia hampir mati karena marah. Hong Guang dan Long Lo di sisi lain mengembangkan minat yang kuat pada Ye Changtian. Meskipun mereka tahu bahwa Ye Changtian sangat kuat, mereka tidak tahu bahwa Ye Changtian sebenarnya adalah penguasa alam. Bos, Master Alam, apa kamu mengapa roh alam mengatakan kamu adalah Master Alam? Jika aku mengatakan aku adalah penguasa dunia ini, apakah kamu percaya padaku? Ye Changtian berkata dengan santai. Hong Guang dan Long Lo memutar mata mereka. Aku tidak percaya padamu. Jika kamu adalah penguasa dunia ini, maka kita semua harus memanggilmu Tuan. Hong Guang melotot dan sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Ye. Kenapa kau tidak percaya padaku ketika aku mengatakan yang Melihat tidak ada yang mempercayainya, Ye Changtian tersenyum canggung. Di lautan obat-obatan di lantai 9, dua sosok bergerak cepat melalui lautan obat-obatan. Medan dingin lautan obat ini sangat berbahaya bagi praktisi spiritual biasa. Karena mereka akan kehilangan diri mereka sendiri jika tidak berhati-hati, namun, ini tidak terjadi pada Gong Xufeng. Dia memiliki api roh untuk melindungi pikirannya. Jadi teknik psikedelik ini tidak lagi menimbulkan ancaman apapun baginya. Su Fengwei telah melakukan perjalanan melalui bidang kedokteran yang dingin ini selama beberapa hari. Obat apa yang kamu cari? Raksasa lava itu memandang Gong Xufeng dengan bingung dan bertanya. Dalam beberapa hari lagi akan menjadi hari ulang tahun kakek Yao Yao, Tuan. Dan Chen Si kakek dan Chen Si pasti tidak akan tertarik pada tanaman obat biasa. Saya ingin mencari tanaman obat yang sangat unik sebagai hadiah untuknya. Gong Xufeng berkata sambil mencari dengan cermat. Tiba-tiba dia menemukan bola cahaya suci hijau di sebuah lembah. Bola cahaya hijau ini sangat aneh. Tampaknya berkedip seiring dengan napas seseorang, memancarkan kekuatan obat yang kuat di antara kedipan. Ini adalah hati kabut ungu. Apa itu Purple Mist Heart? Apakah benda ini mahal? Raksasa lava itu dengan rasa ingin tahu mendekatkan wajahnya, tetapi terhempas 100 meter oleh gas ungu yang disemprotkan oleh benda itu. Pria besar hati-hati, benda ini hanya seukuran kuku tetapi cukup untuk membeli sebuah kota. Apakah menurutmu itu mahal atau tidak? Gong Xufeng dengan hati-hati membungkusnya dengan api spiritual tertinggi lalu dengan lembut menghilangkan akarnya. Baru kemudian dia menyimpan hati kabut ungu dengan keringat di seluruh dahinya. Kuak. Pada saat ini, suara katak tiba-tiba terdengar di samping Gong Xufeng. Tiba-tiba, seekor katak emas raksasa setinggi 10.000 kaki muncul dari belakang Gong Xufeng. Lidahnya yang panjangnya 100 meter mengikat Gong Xufeng dengan erat seperti tali. Pencuri kecil, kamu berani mencuri obat berhargaku. Aku akan memakanmu. Tepat ketika katak emas itu akan menelannya, Gong Xufeng tiba-tiba memiliki bola api di tubuhnya pada saat kritis. Panas sekali, mengapa kamu begitu panas? Katak emas itu terbakar begitu parah hingga mengepakkan mulutnya dan tampak persis seperti manusia. Anak laki-laki, seni bela diri apa yang kamu praktikkan? Mengapa begitu aneh? Gong Xufeng menatap kodok emas. Katak emas di depannya bisa melompat 100.000 mil setiap kali. Lidahnya bisa menjulur lebih dari 10.000 mil dan tingkat kultivasinya berada di luar pemahamannya. Dia tahu bahwa jika dia dan raksasa itu hanya mengandalkan satu sama lain, mereka tidak akan pernah bisa lolos dari lidah panjang kodok emas. Pada saat ini Gong Xufeng mengeluarkan beberapa boneka dari tangannya, binatang buas raksasa kuno, burung-burung besar kuno. Dan anjing-anjing jahat kuno dengan api merah di sekujur tubuh mereka semua dicatat dalam Yijin Lunyan Jue. Dapat dikatakan bahwa itu adalah beberapa hal yang tidak berguna, tetapi pada saat ini mereka sangat berguna. Saya melihat katak emas besar itu dikelilingi ketat oleh benda-benda ini. Meskipun boneka-boneka ini tidak terlalu kuat, tetapi tetap butuh banyak upaya untuk menyingkirkannya. Namun, dia meremehkan kodok emas dengan suara katak emas. Api pada boneka kuno semuanya padam. Orang besar, lari. Gong Xufeng lari ke kejauhan bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Pada saat ini sebuah suara yang sangat lemah datang dari belakang kodok emas. Tolong-tolong seseorang selamatkan aku. Ketika Gong Xufeng melihat ke belakang lagi, dia melihat seorang lelaki tua yang tidak bercukur dibungkus erat oleh kelopak bunga. Itu bunga pembunuh dewa. Bunga pembunuh dewa adalah tanaman yang memakan dewa. Sangat beracun dan dewa manapun yang tertangkap olehnya memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup. Gong Xufeng sekarang punya dua pilihan. Pertama, berbalik dan pergi tanpa mempedulikan siapapun. Tetapi dalam kasus itu, kemungkinan untuk melarikan diri sangat tinggi. Pilihan kedua adalah berbalik dan menyelamatkan orang tua itu, tetapi dia pasti harus bertarung sengit dengan kodok emas. Dan hidup atau matinya sepenuhnya bergantung pada takdir Helvelf. Suara lelaki tua itu semakin lemah. Dan dia akan menjadi makanan untuk bunga Majus Dai. Gong Xufeng menyalakan api di tubuhnya. Berbalik dan bergegas menuju lelaki tua kuak. Saat ini, sebuah lampu hijau keluar dari mulut katak emas dan langsung menuju puncak Gongzu. Api kecil di tubuh Gong Xufeng seperti api kecil di laut yang bergoyang dalam cahaya hijau. Saat ini, tubuh raksasa lava itu terbakar dengan nyala api spiritual tertinggi dan dia berdiri di depan Gong Xufeng. Namun, bahkan raksasa lava pun tidak mampu menandingi serangan katak emas. Setelah beberapa saat, mereka berdua diliputi cahaya hijau. Hei, apakah pria kecil ini menarik? Tepat setelah Gong Xufeng dan raksasa lava jatuh pingsan, lelaki tua di kelopak bunga perlahan merangkak keluar.
Dia mendapatkan sebatang jerami dari suatu tempat dan memasukkannya ke dalam. Melihat Gong Zufeng di depannya dengan gembira. TSK Skapi roh tertinggi ternyata dia tidak menginginkannya sendiri. Tetapi memberikannya kepada batu ini. Tidak banyak orang bodoh seperti Anda saat ini. Orang tua itu menunjuk ke puncak Gongzu dan raksasa lava di tanah. Jinshan bawa kedua orang ini ke kebun obat. Katak emas besar itu dengan patuh menggulung mereka berdua ke dalam mulutnya dan kemudian dia dan lelaki tua itu menghilang ke lautan obat dalam sekejap mata. Ketika Gong Zufeng membuka matanya lagi, dia telah tiba di sebuah gubuk reyot. Orang tua yang membutuhkan bantuan itu sedang duduk di depan rumah menganyam keranjang. Dan di meja tempat dia minum teh, seekor katak emas kecil sedang tertidur dengan mata tertutup. Apakah kamu sudah bangun? Jika sudah, cuci tanganmu dan pergilah ke rumah untuk makan. Pria tua itu berkata terus terang. Gong Zufeng menyentuh perutnya dan merasa seperti benar-benar lapar. Sejak aku menjadi dewa, sepertinya aku tidak pernah merasakan perasaan ini lagi, dan sekarang aku tiba-tiba merasakan perasaan lapar ini. Ketika saya memasuki rumah, saya melihat seorang pria kekar duduk di meja memegang ikan dan memakannya dengan nikmat. Jika bukan raksasa lava, lalu siapa lagi? Hei, Zufeng, kamu sudah bangun. Ayo makan, ayo makan. Saya belum pernah makan makanan seenak ini. Saat dia mengatakan ini raksasa itu menyerahkan kaki ayam kepada Gong Zufeng makan. Makan lagi, ini baik untuk kalian berdua. Meskipun hal-hal ini biasa saja, semuanya adalah hal-hal yang telah saya rendam dalam ramuan selama ribuan tahun. Kamu tidak bisa memakannya di luar. Pada saat ini, orang tua itu datang dengan cangkul, dan sepertinya dia akan mencangkul tanah. Bab 414 Alkimia Kuno. Gong Zufeng menatap lelaki tua itu dengan bingung. Dia tidak mendeteksi fluktuasi kekuatan ilahi apapun dari lelaki tua itu, seolah-olah dia hanyalah seorang lelaki tua biasa. Setelah makan dan minum, Gong Zufeng menemani lelaki tua itu ke gunung belakang. Ada ladang emas yang ditanam di sini, setiap bulirnya berisi penuh dan aroma nasinya kuat. Ini membuat dewa seperti Gong Zufeng yang tidak pernah makan merasa lapar dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan beberapa teguk air liur. Anak muda, menurutmu jenis tanaman obat apa yang terbaik di dunia? Orang tua itu tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada Gong Zufeng. Gong Zufeng tertegun sejenak, pertanyaan semacam ini tentang bahan obat terlalu sederhana baginya yang tumbuh besar di Gunung Yaoshen. Meskipun dia tidak bisa dikatakan mengetahui semua tanaman obat di dunia, dia telah mengumpulkan sebagian besar pengetahuan tentang tanaman obat di dunia. Setelah berpikir sejenak, Gong Zufeng tersenyum dan berkata, Senior, ini bukan masalah bagi saya. Yuanshi dan Qi di ujung utara alam dewa. Yang tertutup es dan salju ekstrim sepanjang tahun adalah bahan langka dan unik untuk memurnikan obat di alam dewa. Ini bukan hanya bahan utama untuk memurnikan tingkat ke-9 Yuandan, tetapi juga dapat menggabungkan bahan obat dengan sifat berbeda agar menjadi ringan. Namun, tepat ketika Gong Zufeng merasa bahwa jawabannya sempurna, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Meskipun Yuanshi dan Qi bagus, itu memiliki efek samping yang sangat kuat jika seseorang meminumnya dan Qi internalnya benar-benar hilang meskipun dapat menyelamatkan nyawa. Itu juga akan membuat orang kehilangan kultivasi mereka dan membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Gong Zufeng menatap lelaki tua itu dengan tatapan kosong dengan mulut terbuka. Di jurang tak berdasar alam dewa, ada sebuah benda bernama buah kodok giok, juga dikenal sebagai buah pengembalian jiwa. Hanya satu potong dapat mengembalikan jiwa seseorang ke tempatnya. Ia juga dapat digunakan sebagai obat untuk memurnikan pil pengembalian jiwa kelas atas. Begitu obat ini diproduksi, ia tidak, tetapi juga mempertahankan kultivasinya. Ia dianggap sebagai produk kelas atas. Gong Zufeng mengangkat kepalanya dengan percaya diri menurutnya. Orang tua itu seharusnya tidak mengatakan apa-apa kali ini. Namun orang tua itu masih menggelengkan kepalanya. Meskipun buah jade cicada ini langka dan khasiat obatnya dapat diterima, ia masih memiliki efek samping yang signifikan. Meskipun buah jade cicada ini dapat memulihkan jiwa seseorang ke tempatnya, ia juga secara halus mengubah pikiran seseorang. Seringkali, orang yang dibangkitkan akan segera dirasuki oleh iblis. Apakah menurutmu dalam kasus itu, orang yang dibangkitkan masih orang yang sama? Saat dia berbicara, lelaki tua itu memetik setangkai padi, menggosoknya dengan tangannya. Dan kemudian menempatkan butiran nasi emas bundar yang penuh aroma ke telapak tangan Gong Zufeng. Cicipi makanan yang kutanam. Melihat butiran nasi kuning di telapak tangannya, Gong Zufeng entah bagaimana merasa ingin memakan. Wajah lelaki tua itu berseri-seri gembira ketika melihat Gong Zufeng memakan butiran nasi dalam satu gigitan. Butiran nasi meleleh di mulutnya dan kemudian mulutnya dipenuhi dengan aroma biji-bijian. Hal yang paling penting adalah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan mulai menyisir tendon dan pembuluh darahnya. Perlahan, cahaya keemasan melintas di mata Gong Zufeng, dan pada saat ini kekuatan ilahinya menjadi lebih murni. Seniorku, ini Gong Zufeng terkejut. Orang-orang hanya tahu mencari pengobatan medis ketika mereka sakit. Tetapi mereka tidak tahu bahwa obat terbaik ada dalam kehidupan orang-orang. Warna keemasan di seluruh tanah bersifat obat, rumput di bawah kakimu juga bersifat obat, semuanya memiliki kegunaan obatnya. Hanya saja orang-orang tidak tahu cara mencarinya. Gong Zufeng terpana oleh kata-kata lelaki tua di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar pernyataan seperti itu. Ayo pergi, sudah larut, kita harus pulang dan membuat makan malam. Saat dia berbicara, lelaki tua itu mengambil cangkulnya lagi dan bersiap untuk berjalan menuju gubuk kecilnya yang beratapkan jerami. Gong Zufeng kemudian menyadari bahwa dia telah linglung sepanjang hari.
Anak muda, kamu memiliki pemahaman yang tinggi tentang alkimia, bahkan lebih tinggi dari saya. Orang tua itu berkata sambil tersenyum di jalan. Berbicara tentang alkimia, Gong Zufeng menundukkan kepalanya karena malu keterampilan alkimianya memang dapat diterima sebelumnya. Tetapi sejak dia ditinggalkan, keterampilan alkimianya telah ditinggalkan. Orang kecil, hal yang paling tidak dimiliki oleh para kultivator adalah waktu. Meskipun keterampilan alkimia Anda sebelumnya telah ditinggalkan, bakat Anda masih ada. Mulailah dari awal. Orang tua itu memandang Gong Zufeng dan berkata sambil tersenyum. Jalur pemurnian obat tidak ada habisnya. Alasan mengapa saya tinggal di sini adalah untuk mengunjungi guru yang terkenal. Saat dia berbicara, lelaki tua itu mendongak dan menghela napas ke kejauhan. Mengunjungi guru yang terkenal. Gong Zufeng terkejut menurut apa yang dikatakan orang tua itu, levelnya pasti cukup tinggi bahkan lebih tinggi dari Dan Chenxi. Master dari Menara Bulan Bakar, namun, orang seperti itu masih ingin mengunjungi guru terkenal. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Satu-satunya orang yang bisa menjadi penguasa lelaki tua ini di Menara Fantasi ini mungkin adalah leluhur dari jantung Menara Fantasi. Tapi aku merasa orang itu mungkin tidak akan melihat lelaki tua sepertiku, tetapi aku tidak mau menerima itu. Jadi, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Pria tua itu menatap Gong Zufeng dengan mata berapi-api dan berkata, benarkah? Tapi aku sudah melewati usia yang paling cocok sekarang. Gong Zufeng bermimpi untuk mendapatkan kembali keterampilan alkimianya, tapi dia sudah melewatkan usia terbaik. Kamu tidak perlu khawatir tentang usia sama sekali denganku. Pak Tua Jin Chan. Ketika Gong Zufeng mendengar 4 kata ini dari Pak Tua Jin Chan, dia benar-benar puluhan ribu tahun yang lalu. Orang tua Jin Chan mengalahkan Menara Bulan Pembakaran sendirian. Dikatakan bahwa dia memiliki keterampilan alkimia kuno dan keterampilan alkimianya luar biasa. Menurut legenda, hanya orang di Menara Fantasi yang dapat bersaing dengannya. Apakah kamu lelaki tua Jin Chan, dewa eliksir kuno pertama yang pernah menyapu dunia para dewa? Orang tua itu mengangguk bangga. Akulah tetua kodok emas Nangong Haoqian, bagaimana? Tidak akan tidak adil bagimu untuk menerimaku. Gong Zufeng sangat gembira hingga berlutut. Zufeng memberi hormat kepada guru Okai-Okai mulai sekarang. Kamu adalah putra Tuhan dari Sekte Gudan saya. Gong Zufeng sangat gembira. Gudanman hanya mendengar namanya saja sudah terdengar keren. Tuhan, di mana Sekte Gudan kita? Nangong Haoqian menunjuk ke gubuk kecil beratap jerami di depan. Itu dia. Wajah Gong Zufeng langsung muram, ternyata sekte dan kuno memiliki nama yang sangat mendominasi. Tuhan, lalu apakah hanya ada aku dan kamu di sekte kita? Gong Zufeng bertanya dengan lemah. Sebenarnya, dia tahu tanpa bertanya bahwa pasti itulah masalahnya. Tanpa diduga Nangong Haoqian menggelengkan kepalanya. Gong Zufeng langsung bersemangat. Bagaimana mungkin? Bukankah masih ada manusia batu besar itu? Gong Zufeng seperti bola yang kempes dalam sekejap. Dia benar-benar tertipu dan bingung. Meskipun sekte kita memiliki keterampilan alkimia, kita tidak kalah dengan yang lain. Dulu aku mampu menantang semua alkemis di seluruh alam dewa. Aku yakin kamu juga bisa melakukannya. Nangong Haoqian menepuk punggung Gong Zufeng untuk menyemangatinya. Kemudian dia menepuk keningnya 3 kali. Kemudian sebuah pesan besar muncul di benak Gong Zufeng. Setelah semalam meneliti, pemahaman Gong Zufeng tentang bahan obat dan farmakologi entah kenapa meningkat ke tingkat khusus. Sekarang ketika dia melihat hampir semua hal, dia bisa mengetahui khasiat obatnya, di mana itu harus digunakan. Dan penyakit apa yang bisa diobatinya ini adalah pemahaman yang sama sekali baru tentang farmakologi. Bagaimana dengan itu muridku sayang? Dengan benda ini, apakah Anda masih khawatir tentang kurangnya orang di sekte kita? Wajah tua Nangong Hao penuh senyuman. Bab 415. Orang tua kodok emas. Melihat Gong Zufeng bersemangat seperti seorang anak, Nangong Haoqian juga menunjukkan senyum puas. Gong Zufeng menghabiskan sepanjang malam untuk memilah-milah hal-hal yang ada di pikirannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa makanan yang dia makan adalah bahan obat yang paling berharga. Tidak hanya itu, tidak memiliki efek samping yang merepotkan. Tetapi kekuatan obatnya beberapa kali lipat dari bahan obat yang biasanya dia lihat. Murid, kamu sudah bangun? Ayo bantu aku mengumpulkan makanan. Nangong Haoqian berdiri di luar rumah pagi-pagi sekali membawa cangkul, dan di sampingnya berdiri seorang raksasa yang kebingungan. Makanan jenis apa yang sedang Anda kumpulkan, Tuan? Ketika Nangong Haoqian melihat wajah Gong Zufeng yang kelelahan dan lingkaran hitam di bawah matanya, dia tidak bisa menahan senyum. Nah, makan makananmu satu suapan dalam satu waktu, pelajari hal-hal sedikit demi sedikit, jangan terlalu tidak sabar. Setelah mengatakan ini, Nangong Haoqian membelai janggut putihnya dan melanjutkan. Apa kau tidak akan mencari seseorang? Kau sudah di sini selama beberapa hari, saatnya untuk pergi. Berbicara tentang mencari seseorang, Gong Zufeng tiba-tiba ingat bahwa ada seorang wanita cantik menunggunya di depan. Jadi dia dengan bersemangat mengambil 2 langkah sekaligus dan datang ke Nangong Haoqian mengambil keranjang dan bersiap untuk membantu. Segera beberapa orang mengumpulkan makanan di tanah ke dalam keranjang. Setelah kembali ke gubuk jerami, Nangong Haoqian dengan hati-hati menggosoknya hingga bersih dengan tangannya, lalu memasukkannya ke dalam toples bersih. Dan akhirnya memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan antik. Master T, biji-bijian sudah matang, bisakah saya menggunakan sihir untuk mengupasnya hingga bersih? Melihat Nangong Haoqian berjuang begitu keras, Gong Zufeng tidak bisa tidak memberikan saran. Tetapi Nangong Haoqian menggelengkan kepalanya untuk menghentikannya. Semua benda memiliki roh.
Benda ini harus diuleni sedikit demi sedikit dengan tangan. Jika terkontaminasi oleh sihir, maka khasiat obat yang terkandung di dalamnya akan sangat melemah. Setelah semua makanan dikemas dengan hati-hati, Nangong Haoqian berjalan keluar ruangan sambil membawa keranjang bambu kuno. Murid, kenapa kamu hanya berdiri di sana? Ayo pergi. Gong Zufeng menatap Nangong Haoqian dengan mulut terbuka lebar. Tuhan, apakah kita akan kehilangan sekte kita begitu saja? Nangong Haoqian memelototinya dengan tidak senang. Itu hanya gubuk reyot, jadi kenapa kalau hilang? Tuhan, mohon kembali ke Gunung Yaoshen bersamaku. Wajah Gong Zufeng dipenuhi kegembiraan selama mereka bisa membawa orang tua Jinjan kembali ke Gunung Yaoshen. Status Gunung Yaoshen mereka di alam dewa akan meningkat drastis dan bahkan mungkin melampaui keberadaan menara bulan pembakaran. Namun, lelaki tua bernama Nangong Haoqian itu menggelengkan kepalanya. Kali ini aku pergi mengunjungi orang itu dan aku hanya mampir denganmu. Jika orang itu masih menolak untuk bertemu denganku, aku akan kembali ke gubuk jerami sampai dia setuju untuk bertemu denganku. Nangong Haoqian menatap dalam-dalam murid Gong Zufeng Somi. Jangan terlalu berharap, saya telah menunggunya di sini selama puluhan ribu tahun. Gong Zufeng tampak tak berdaya. Namun, setiap orang memiliki pengejaran masing-masing. Dan semakin seseorang seperti Pak Tua Jinchan mencapai puncak alkimia, semakin sulit untuk mendapatkan hal-hal yang mereka kejar. Di antara klan Dewa Berlengan 8 Tianhe, Ye Changtian dan Ye Qingcheng telah dihormati sebagai tamu paling terhormat di antara klan Dewa Berlengan 8. Setiap hari, wanita-wanita cantik dari suku Berlengan 8 menemani turis mengunjungi suku Dewa Berlengan 8. Saat kamu sudah cukup bersenang-senang, seseorang secara khusus akan mengirimkan makanan khas dari suku Dewa Berlengan 8 dari seluruh tempat. Nenek moyang klan Dewa Berlengan 8 Adolf sedang bertemu dengan Batu Butler dan sekelompok tetua di ruang rahasia. Mengajari mereka teknik Dewa Belerang Berlengan 8. Pada hari ini, kilatan api di luar Bima Sakti menarik perhatian semua orang. Siapa yang berani masuk sendirian ke tempat penting klan Dewa Berlengan 8 ini? Seorang Dewa Berlengan 8 tiba-tiba muncul di atas Bima Sakti. Dan telapak tangannya yang raksasa menamparkan langsung ke arah api. Kita telah ditemukan oleh klan Dewa Berlengan 8 ini akan menjadi sulit. Suara seorang lelaki tua yang menyedihkan datang dari cakrawala. Itu adalah Golden Toad Old Man Nangong Haoqian, orang tua Jinchan. Anda telah berulang kali terbang di atas klan Dewa Berlengan 8-ku. Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak tahu? Aku hanya berpikir kau sudah tua dan tidak mengganggumu, tapi aku tidak menyangka kau akan melakukannya lagi dan lagi. Apakah kamu benar-benar tidak menganggap serius klan Dewa Berlengan 8-ku? Pada saat ini, Dewa Berlengan 8 menggunakan keempat lengannya untuk mencoba menangkap api. Hei Morgan, kau dan aku adalah teman lama, mengapa repot-repot? Api itu berbelok tajam 90 derajat dan lolos dari telapak tangan Dewa Berlengan 8. Namun pada saat ini, Adolf kebetulan keluar. Kamu sangat berani, kemarilah. Adolf hanya mengulurkan satu lengan yang langsung membesar dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Api itu terkejut dan mencoba melarikan diri tetapi sudah terlambat. Api dipadamkan oleh lengan besar Dewa Arliu. Ketika api padam, hanya seorang lelaki muda mana tua dan seorang pria besar jatuh ke tanah. Orang tua itu memandang Adolf dan menemukan bahwa dia sama sekali tidak takut, sebaliknya. Dia terus menyentuh pantatnya dan berteriak kesakitan. Ketika Ye Changtian melihat ketiga orang itu jatuh, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Siapa lagi ketiga orang ini kalau bukan Nangong Haoqian dan murid kesayangannya, Gong Zufeng. Ketika Dan Yao Yao melihat kekasih impiannya yang telah lama ditunggu-tunggu datang, dia tidak peduli tentang apapun lagi. Dia melemparkan dirinya langsung ke pelukan Gong Zufeng. Zufeng. Ini benar-benar kamu, akhirnya kamu di sini. Melihat kedua orang itu, Adolf berdiri di sana dengan canggung karena tidak tahu harus berbuat apa. Mari kita pergi ke sana dan minum. Dan jangan ganggu pasangan yang sedang bermesraan. Nangong Haoqian menarik Adolf ke samping seolah-olah dia bertemu dengan teman lama. Raksasa itu bahkan lebih bingung. Heiman mau daging. Ali menghampiri raksasa itu dengan sepotong besar daging asap dan tertawa. Raksasa yang mencicipi kelezatan dunia untuk pertama kalinya langsung jatuh cinta dengan daging asap dan anggur enak, dan tak lama kemudian dia dan Ali menjadi teman dekat. Adolf, orang yang bepergian dengan kita ini bernama Gong Zufeng, putra Dewa Gunung Yaoshen. Ye Changtian memperkenalkannya kepada Adolf sambil tersenyum. Aku adalah lelaki tua terkenal Jinchan, Dewa Eliksir nomor 1 di alam dewa. Adolf memandang Nangong Haoqian dari atas ke bawah dan melengkungkan bibirnya. Aku tidak mengenalmu. Faktanya, Adolf benar-benar tidak mengenal pria tua katak emas ini. Ketika pria tua katak emas menjadi terkenal, Adolf sudah mengasingkan diri untuk melatih seni ilahi Aliu, jadi dia benar-benar tidak mengenalnya. Setelah Gong Zufeng dan Yao Yao menyelesaikan hubungan asmara mereka, mereka datang ke Ye Changtian. Gong Zufeng berterima kasih atas bantuan Anda. Ini semua berkat Anda sehingga saya berada di tempat saya sekarang. Mohon terima salam. Ye Changtian tersenyum dan menjabat tangannya. Selama kamu memenuhi harapanku dan dapat mendukung seluruh dunia alkemis di alam dewa di masa depan, itu akan menjadi hadiah bagiku. Gong Zufeng tertegun sejenak, lalu dia merasa lega. Dia telah menyaksikan kekuatan magis Ye Changtian yang hebat, dan fakta bahwa dia telah menjadikan orang tua Jinchan sebagai gurunya pasti tidak luput dari pandangannya. Sekarang setelah semua orang ada di sini, Adolf bersiap-siap, ayo bersiap-siap untuk pergi Adolf.
Yang masih berdebat dengan lelaki tua, Jin Chan mendengar Ye Changtian memanggilnya dan segera menjawab dengan sebuah tinju. Setelah itu dia memberi instruksi kepada batu dan butler. Mengepak barang bawaannya dan mengikuti Ye Changtian. "Hei Man, kamu mau kemana?" Pria tua Jin Chan menarik Adolf dan bertanya. "Orang tua, kita akan pergi ke jantung Menara Pantom." Ye Changtian berkata kepada pria tua Jin Chan sambil tersenyum. Sudut mata lelaki tua Jin Chan hampir menyipit menjadi garis karena gembira. "Orang tua, saya kebetulan juga akan pergi ke sana, mari kita pergi bersama." "Lihat, murid saya juga ikut. Bagaimana saya bisa tenang meninggalkannya sendirian? Dia harus ikut. Dia harus mengikuti." Ye Changtian tersenyum tanpa mengatakan apapun anak tua ini. Bab 416 Leluhur Obat muncul. Hong Guangyu adalah Raja Dewa bagaimanapun juga, bagaimana Anda bisa melakukan hal yang murahan? Tidak mudah bagi seorang pria tua seperti saya untuk menanam makanan. Tetapi Anda memakannya semua. Sejak Hong Guang tahu bahwa ransel Nangong Haoqian dipenuhi dengan makanan lezat emas, dia mengarahkan pandangannya pada keranjang bambu. "Jin Chan, jangan pelit, aku tidak akan makan makananmu gratis. Aku akan melindungimu saat kamu dalam bahaya." Hong Guang menepuk dadanya tampak percaya diri. Tidak mungkin mereka adalah dewa-dewa tertinggi makanan yang ditanam oleh Nangong Haoqian dan daging yang direndam dalam obat sangat lezat, bahkan Ye Changtian pun memujinya setelah memakannya. "TSK begitu kita menyeberangi sungai langit kita akan mencapai jantung menara hantu, ada bahaya di sana." Orang tua Jin Chan memutar matanya dan berkata dengan tidak senang. "Namun, jika Anda bisa membuat senior Yao Hu menerima saya sebagai muridnya, saya akan memberikan Anda toples ikan acar ini." "Bagaimana?" Hong Guang ragu sejenak. Toples ikan acar itu terlalu menggoda. Tetapi barang antik tua di dalam pot obat hanya mengenali perangkatnya sendiri. Memintanya untuk menerima seorang murid bahkan lebih sulit daripada membunuhnya. "Saya akan mencoba yang terbaik," Hong Guang berkata dengan lembut. Namun Ye Changtian yang berdiri di samping memperhatikan kata-kata orang tua Jin Chan. Setelah melintasi Bima Sakti, semua orang sampai di hutan tak berujung. Hutan ini seperti formasi alami. Tidak peduli jalan mana yang Anda tempuh, Anda hanya akan berputar-putar. Bahkan seorang petinggi di alam dewa pemula akan tersesat di hutan ini. Melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah, Ye Qingcheng mengecap bibirnya. Apakah ini para dewa dan manusia yang hilang di sana? Ye Changtian mengangguk sebenarnya. Tidak banyak perbedaan antara dewa dan manusia jika mereka terjebak untuk waktu yang lama mereka akan menjadi gila bahkan jika kultivasi mereka menembus alam dewa awal. Mereka masih belum bisa menyingkirkannya. Sobroare kita juga tersesat di hutan ini. Saya ingat kita sudah 5 kali berada di sini. Masih ada sutra yang saya ikat di sana. Kata-kata Ye Qingcheng membuat pipi Ye Changtian memerah. Ye Qingcheng benar, dia memang tersesat. Lebih tepatnya, dia terkunci di luar pot obat. Bos kita tidak ditolak oleh si brengsek tua Yao bukan? Hong Guang sepertinya merasakannya dan melihat hutan di sekitarnya dengan wajah ganas. "Bos, biar aku saja yang melakukan. Aku akan memberinya pelajaran. Orang tua ini benar-benar tidak tahu berapa banyak mata yang dimiliki Raja Kuda." Saat dia berbicara, kekuatan suci 3 warna menyala dari tubuh Hong Guang. Dan seberkas api 3 warna mengembun dari tangannya. "Orang tua, jika Anda tidak membuka pintu jangan salahkan saya karena menyalakan sarang tua Anda untuk Anda." Hong Guang melayang di udara dengan bangga. Namun, detik berikutnya, tanaman merambat setebal 1 meter yang tak terhitung jumlahnya membungkusnya seperti pangsit. Dan api sucinya yang berwarna 3 sama sekali tidak berguna. "Brengsek orang tua, kau bermain curang." Hong Guang berjuang, tetapi semakin dia berjuang, semakin bersemangat tanaman merambat itu dan semakin erat mereka melilitnya. Adegan ini membuat pria tua Jin Chan merasa sedikit takut dan dia bersandar ke arah Ye Changtian. Orang ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Dia bilang dia ingin melindungiku, tetapi dia hampir tidak bisa menjaga dirinya sendiri. "Lao Yao, tolong beri saya sedikit muka jika Anda terus seperti ini saya akan kehilangan kesabaran." Namun, kuali obat tidak memberinya kesempatan sama sekali. Beberapa tanaman merambat yang memancarkan cahaya hijau langsung membentuk. Di dalam sangkar, Hong Guang sama sekali tidak memiliki kekuatan dan diikat ke cabang pohon seperti makhluk malang. Idiot berada di wilayah ramuan obat sama seperti berada di dunianya. Dia adalah tuannya di sini. Kamu masih memprovokasi dia di sini. Kamu mencari masalah. Lao Long bergumam dengan senyum di wajahnya. "Teman lama medisin Potan ada di sini. Tidakkah kamu muncul untuk menemuinya?" Ye Changtian memandangi pohon setinggi 1000 kaki di depannya sambil tersenyum. Setelah ribuan tahun aku masih tidak bisa bersembunyi darimu." Sebuah suara berat terdengar dan kemudian sebuah lubang gelap besar tiba-tiba muncul di tengah pohon besar di depan Ye Changtian. Kemudian Ye Changtian tertawa terbahak-bahak dan melangkah ke dalam lubang pohon yang gelap. Di sisi lain lubang pohon itu ada dunia lain. Ada tanaman obat langka di mana-mana di sini dan masing-masing bernilai lebih dari 100.000 tahun. Ini adalah roh petir berumur jutaan tahun. Itu adalah bagian yang sangat besar, bahkan bagian kecil ini cukup untuk ditukar dengan sebuah kota di alam dewa. Dan ini ya Tuhan hantu menangis Gu Lotus Arhat astrologi daging suci hati surgawi berumur lebih dari puluhan juta tahun. Dan Yao Yao dan Gong Zufeng merasa seperti telah tiba di surga. Orang tua katak emas memegang sepotong besar susu suci Hun Tian dan enggan melepaskannya dengan air liur dari sudut mulutnya mengalir ke seluruh lantai. "Tuan, tidakkah Anda mengatakan bahwa semua tanaman obat di dunia lebih rendah daripada makanan yang Anda tanam?" Ketika Gong Zufeng melihat lelaki tua Jin Chan seperti ini, dahinya tertutup garis-garis hitam.
Anda tidak tahu apa-apa, ini adalah susu suci surga. Hanya gunung suci di seluruh alam dewa yang dapat memiliki bagian kecil seperti itu. Apakah kamu tahu bahwa benda ini berada tepat di luar? Itu sudah cukup untuk membuat Raja Dewa bertarung sampai mati. Ye Changtian melihat kembali apa yang dipegang oleh lelaki tua Jin Chan. Dan dia tidak menyangkal bahwa itu memang hal yang baik. Tetapi dia mengatakan bahwa gunung suci tempat dia tinggal hanyalah sepotong kecil yang sama sekali salah. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa kolam suci di gunung suci terbuat dari benda ini. Dan dasar kolam suci itu dilapisi dengan benda ini. Meskipun Hong Guang dan Long Lo juga menunjukkan keserakahan di mata mereka, mereka hanya menonton dan tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Anak muda, tahukah kamu kejahatan apa yang akan dihukum karena mengutak-atik barang-barangku? Kekuatan ilahi hijau sedetik berikutnya menembus langit dan lelaki tua Golden Toad langsung melayang di udara. Dengan semburan kekuatan ilahi hijau yang keluar dari tubuhnya. Jin Chan tidak berani lagi mohon maafkan Jin Chan kali ini. Orang tua Jin Chan ketakutan dari lubuk hatinya. Dia hampir lupa bahwa ini adalah tempat leluhur kedokteran. Nak, aku tahu kau sudah menunggu di lantai 9 menara fantasi untuk hari ketika aku akan menerimamu sebagai muridku. Tapi semuanya sia-sia, Yao Hu tidak menerima murid. Dan bahkan jika aku menerimamu, aku tidak akan menerimamu, lupakan saja gagasan ini. Saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut panjang muncul di benang sari bunga. Hong Guang membuka mulutnya. Dia tahu temperamen Yao Hu, karena Yao Hu berkata demikian. Bahkan dewa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini Yao Hu tiba-tiba memperhatikan dan Yao Yao di belakang Ye Changtian. Hei, kau adalah keturunanku. Kemudian kelopak bunga muncul di bawah kaki lelaki tua itu dan berlanjut di depan dan Yao Yao. Siapa namamu? Dan Yao Yao ketakutan oleh pria tua di depannya. Walaupun pria tua itu terlihat ramah, ekspresinya sangat jelek, dan wajahnya penuh kerutan, seperti mumi yang merangkak keluar dari kuburan. Nama saya dan Yao Yao good nama yang bagus. Apakah Anda bersedia menerima warisan saya? Kuali obat secara langsung menyatakan tujuannya. Ye Changtian melihat segala sesuatu di depannya dengan senyuman. Dia tahu bahwa umur Yao Hu akan segera habis, jadi dia dengan cemas mencari pengganti. Tentu saja dan Yao Yao tidak bodoh, salah satu alasan mengapa dia datang ke menara fantasi adalah untuk menemukan leluhur obat. Nenek moyang Yao Yao bersedia. Dan Yao Yao langsung berlutut di depan panci obat. Oke, ikuti saja aku saat dia berbicara. Yao Hu sepertinya kehilangan pandangan tentang orang lain dan langsung membawa dan Yao Yao ke dunia lain. Bab 417 Anggur Lezat. Setelah beberapa saat, pot obat berambut putih berjalan keluar dari dunia kecil sendirian, menginjak kelopak bunga. Leluhur pengobatan Yao Yao Gong Zufeng bertanya dengan gugup. Leluhur pengobatan berambut putih itu tersenyum tipis dan melambai padanya. Dia telah memasuki pencerahan. Nak, bakatmu tidak buruk, tapi sayang sekali warisanku sudah diberikan kepada gadis itu. Yao Hu memandang Gong Zufeng dengan kagum. Saya berterima kasih, leluhur tua, saya sudah menjadikan sesepuh Jin Chan sebagai guru saya. Yao Hu menatap Gong Zufeng dengan terkejut, lalu tersenyum dan mengangguk. Meskipun orang itu agak kasar, kemampuannya dalam alkimia sangat tinggi, bukan ide buruk untuk menerimanya sebagai tuanmu. Saat dia berbicara, Yao Hu melambaikan lengan bajunya dan lelaki tua Jin Chan yang telah terikat erat jatuh ke tanah dengan berantakan. Hari ini aku memaafkanmu demi muridmu. Tolong jangan membuatku marah lagi. Orang tua Jin Chan jatuh ke tanah. Mengetahui bahwa mimpinya menjadi seorang murid telah hancur. Pada saat ini Ye Changtian berjongkok di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum. Jin Chan tua, jika aku bisa membuat pria berjanggut putih ini menerimamu sebagai muridnya, bagaimana menurutmu? Kata-kata Ye Changtian langsung menyulut kembali harapan lelaki tua Jin Chan. Aku bersungguh-sungguh, toples acar ikan ini sepenuhnya milikmu. Anda juga telah melihat karakter White Beard ini akan butuh banyak usaha. Tambahkan sekaleng daging asap. Aku tidak yakin kamu tulus, aku rasa aku harus berhenti membuang-buang napasku. Ye Changtian memasang tampang menghina di wajahnya. Dan sebotol anggur lagi, itulah anggur berkualitas yang saya buat dengan biji-bijian yang saya tanam dengan hati-hati. Botol ini membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk saya buat. Ye Changtian kemudian tersenyum puas dan berkata, coba lihat punyaku. Saat dia berbicara, Ye Changtian merangkul bahu White Bearded Medicine Pot seperti seorang teman lama. Aku bilang, urina. Yao Hu mengerutkan kening dan mendorong Ye Changtian menjauh. Ini pot obat jenis urinoil apa? Hei, pot obat maksudku urinoil. Datang dan minumlah. Saat dia berbicara, Ye Changtian menuangkan secangkir anggur ajaib seduhannya sendiri ke dalam pot obat. Hei, ini anggur ini lagi meski aromanya kuat. Begitulah, setelah Anda terbiasa dengan itu, tidak ada hal baru di dalamnya lagi pula, kandungan alkohol dalam anggur ini terlalu rendah. Sekarang Anda tidak dapat melakukan apapun dengan anggur ini. Dahi Ye Changtian menjadi gelap. Aku berpikir sendiri, orang tua ini memiliki lidah yang sangat jahat. Bagaimana mungkin anggur ilahi berusia 1000 tahun yang kuseduh menjadi begitu buruk sehingga benar-benar diremehkan olehnya? Kamu pikir suhunya terlalu rendah? Berapa yang kamu inginkan? 3600 derajat, kamu akan dibakar sampai mati. Namun jika kamu mengambil sesuatu dari orang lain, kamu harus melakukannya untuk mereka. Ye Changtian berbalik dan menatap Old Man Jin Chan yang menatapnya dengan penuh semangat. Dan dengan enggan mengeluarkan botol berisi anggur gandum murni yang baru saja diberikan oleh Pak Tua Jin Chan kepadanya. Begitu tutup botol dibuka, aroma gandum yang kaya menyembur keluar.
Ya Tuhan, dari mana kamu mendapatkan anggur yang begitu harum? Hanya dengan mencium aroma, pot obat janggut putih yang pecinta anggur itu sudah mengeluarkan air liur. Hei, baunya enak, kan? Ye Changtian menuangkan segelas untuknya. Hong Guang dan Lao Long. Lalu dia dengan cepat menutup-tutupnya tanpa peringatan. Stoples ini memiliki jumlah seperti kolam yang sangat sedikit untuk dewa. TSK, kau sangat pelit, bahkan tidak bisa membiarkanku menciumnya. Kemudian periuk obat langsung mengambil cangkir dan meminumnya sekaligus dalam satu tegukan. Kemudian dia mengecap bibirnya, menatap cangkir Ye Changtian dan Hong Guang dengan tatapan tidak puas. Old Yauhutis, bukan cara meminumnya, Anda harus mencium baunya terlebih dahulu, rasai. Simpan di mulut Anda selama beberapa detik dan kemudian telan perlahan. Ini sangat hebat. Hong Guang melihat ke pot obat dengan sangat menikmati yang membuat pot obat menjadi sangat serakah. Lao Long. Berikan aku cangkirmu dan kamu bisa memilih barang-barangku. Mata Long Lo langsung berbinar ketika mendengar ini, meskipun dia juga ingin mencicipi anggur ini. Dibandingkan dengan harta karun alam di sini, dia lebih memilih sesuatu yang lebih praktis. Ketika Yao Hu mendapatkan gelas anggur, dia meniru Hong Guang. Menciumnya terasa merasakan kelezatannya, merasakannya perlahan di dalam mulutnya, dan akhirnya menelannya perlahan. Benar saja, kesegaran dan keharuman yang tak tertandingi langsung menyerbu kepalaku. Ya Tuhan, berapa harga anggurmu? Aku akan membelinya. Namun, Ye Changtian menggelengkan kepalanya. Ini adalah hadiah dari seseorang. Bagaimana saya bisa menjualnya? Lagi pula, saya juga ingin minum anggur ini. Saat Ye Changtian berbicara, matanya terus melirik lelaki tua Jin Chan. Jin Chan tertegun saat ini. Dia tidak menyangka bahwa anggur yang dia buat secara tidak sengaja akan menjadi sangat populer. Jin Chan, aku sudah memikirkannya. Hanya berdasarkan anggur ini, aku akan menerimamu sebagai muridku. Ketika Yao Hu mendengar bahwa anggur itu berasal dari orang tua Jin Chan, dia langsung merasa sangat malu. Jika aku tahu ini sebelumnya, mengapa aku menolaknya? Namun Ye Changtian dan Patua Jin Chan belum melakukan upacara magang, jadi Yao Hu masih punya kesempatan. Meskipun sangat merendahkan untuk merampok seorang murid di tengah perjalanannya, dan itu tidak pantas untuk seorang ahli obat, tetapi demi anggur, Yao Hu tidak terlalu peduli. Pak Tua Jin Chan, bukankah kamu ingin menjadi muridku? Sekarang aku akan membuat pengecualian dan menerimamu sebagai murid terdaftar saya. Apakah kamu bersedia? Orang tua Jin Chan memandang Ye Changtian lalu ke panci obat. Dia tahu bahwa Ye Changtian sengaja menggunakan provokasi meskipun Yao Hu hanya menerimanya sebagai murid terdaftar. Itu masih sangat bagus untuknya murid bersedia. Orang tua Jin Chan segera berlutut di tanah dan bersujud 3 kali ke panci obat. Ya Tuhan, maafkan aku akan menerima murid ini dulu. Panci obat tertawa seolah-olah dia telah menemukan harta karun, namun dia tidak tahu bahwa dia sudah dibodohi oleh Ye Changtian. Godiu dan kedua orang ini datang ke sini bukan hanya untuk membawakan saya anggur. Benar, katakan padaku apa yang kamu inginkan dariku. Yao Hu diam-diam menyimpan toples anggur berkualitas yang diberikan oleh orang tua Jin Chan dan bertanya kepada Ye Changtian. Ye Changtian tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung melemparkan istana Yinling. Jiwa Ye Haotian dan Ye Lingshuang terlihat melayang keluar dari istana Yinling. Ketika keduanya melihat Ye Changtian dan Ye Qingchen, senyum bahagia muncul di bibir mereka. Ini adalah orang tua saya, tetapi mereka telah kehilangan tubuh fisik mereka. Yao Hu membungkuk kepada mereka berdua. Aku mengerti, Anda ingin tanah liat ilahi Fan Xuan untuk membangun kembali tubuh ilahi untuk kedua tetua. Benar, tapi Yao Hu tampak ragu untuk berbicara seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Aku tahu pasti ada sesuatu yang salah dengan tubuh aslimu, jadi kamu berada dalam situasi ini sekarang. Ye Changtian langsung menunjukkan masalah pada pot obat. Lumpur ilahi Fan Xuan ini adalah sejenis lumpur ilahi di bawah pot obat. Itu telah menjadi lumpur ilahi Fan Xuan karena telah dipelihara oleh kekuatan ilahi dari pot obat untuk waktu yang lama. Jadi pot obat itu sendiri tidak normal dan lumpur ajaib itu secara alami terlibat. Ayo pergi ke tubuh asli Anda, mungkin aku bisa menyembuhkanmu. Yao Hu membungkuk dan berterima kasih kepadanya. Dia tahu bahwa satu-satunya orang di dunia yang dapat membantunya adalah makhluk tertinggi di depannya. Bab 418 menata ulang tubuh ilahi. Di bawah bimbingan pot obat. Semua orang datang ke dunia yang indah. Dunia ini penuh dengan pepohonan yang kokoh dan aneh, beberapa di antaranya bahkan berusia ratusan juta tahun. Di tengah-tengah kelompok pepohonan ini, ada pohon besar yang sangat tebal dan kuat. Dan Yao Yao sedang duduk bersila di bawah pohon saat ini dengan daun menutupi kepalanya. Hei, pohon yang sangat besar ini, pertama kalinya aku melihat pohon sebesar ini. Ye Haotian berjalan mengelilingi pohon itu dengan terkejut. Paman, ini adalah tubuh asli dari pot obat Kirong. Hanya ada satu-satunya di seluruh dunia ini adalah tanaman pilar nomor 1 di dunia. Hong Guang berkata sambil tersenyum. Ye Haotian merasa sangat senang dipanggil paman oleh Raja Dewa yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Mata Ye Changtian menyala dengan api keemasan dan dia melihat sepanjang rimpang pot obat ke akarnya. Di dalam jaringan akarnya yang rumit, energi yang sangat korosif seperti api perlahan-lahan menggerogoti dari bagian bawah akar ke atas. Kemudian cahaya ilahi keemasan dilepaskan dari mata Ye Changtian, membungkus bagian yang terkorosi lapis demi lapis dan kemudian menghilangkannya. Namun, ketika Ye Changtian baru saja membungkusnya dengan cahaya ilahi, energi hitam itu seolah-olah menjadi hidup dengan cepat menyebar menjadi jutaan titik hitam kecil dan mencemari jaringan akar lainnya.
Ini membuat Ye Changtian mengerutkan kening. Dan cahaya keemasan di matanya dengan cepat mengembun menjadi bilah tajam yang langsung memotong jaring akar di dalam pot obat. Yao Hu menunjukkan senyum lege meskipun dia telah kehilangan sebagian dari jaringan akarnya dan sebagian dari kultivasinya, itu masih lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Tepat ketika pot obat hendak berterima kasih kepada Ye Changtian, energi hitam muncul entah dari mana dan dengan cepat menyelimuti akar pot obat yang lain. Yao Hu ini terkejut. Dia menganggap dirinya sebagai leluhur pengobatan dan tidak ada racun di dunia ini yang tidak dia ketahui, namun dia benar-benar tidak berdaya melawan apa yang sedang terjadi padanya sekarang. Ye Changtian juga dipaksa panik oleh energi ini dan energi aneh muncul dari tangannya dan disuntikkan ke dalam pot obat. Kemudian energi ini membentuk perlindungan transparan pada pohon ilahi Qirong. Badan pot obat. Merasakan kekuatan yang dahsyat ini, Yao Hu menatap Ye Changtian dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa penguasa tertinggi surga sebenarnya adalah penguasa alam. Energi yang dia lepaskan persis seperti kekuatan dunia. Dan itu adalah kekuatan dunia yang sangat murni. Periuk obatnya telah menjelajahi alam ilahi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dia telah melihat banyak penguasa alam, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan alam semurni Ye Changtian. Perlahan, Ye Changtian menarik kekuatan sucinya dan melihat ke pot obat. Meskipun aku bisa melindungi tubuhmu untuk sementara waktu, ini bukanlah solusi jangka panjang. Kekuatan yang menggerogoti tubuh Anda mengandung kekuatan batas sehingga kekuatan ilahi biasa tidak dapat menekannya. Medisin pot tertegun sejenak. Kekuatan batas maksud Anda keluargamu. Setelah beberapa saat, Yao Hu tiba-tiba teringat sesuatu. Aku bertanya-tanya mengapa anak dari keluargamu itu berkeliaran di kebun rempahku 10.000 tahun yang lalu, ternyata dia berkomplot melawanku. Hei Urinal, tidak ada gunanya kau tinggal di sini sekarang, seperti kata pepatah. Orang yang mengikat bel harus menjadi orang yang melepaskannya. Saya juga ingin menyelesaikan masalah dengan keluargamu. Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Yao Hu berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk dan setuju. Melihat Yao Hu setuju, sedikit kebanggaan muncul di bibir Ye Changtian. Setelah mengambil sepotong besar lumpur suci Fan Xuan, dia datang ke interior pohon suci Qirong. Ini adalah ruang besar yang mirip dengan dunia bagian dalam. Herba obat yang tumbuh di pohon suci Qirong ribuan kali lebih kuat daripada yang di dunia luar. Selain itu, ada juga banyak harta karun alam yang tidak dapat dilihat di dunia luar. Alasan mengapa Ye Changtian mengundang Yao Hu untuk pergi bersamanya adalah karena dia mengincar hal-hal ini. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Yao Hu tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketika dia melihat Ye Changtian berjalan menuju harta karunnya yang berharga. Dokter kencing mengenakan biaya untuk konsultasi di dunia ini. Tidak terlalu banyak bagiku untuk mengenakan sedikit biaya untuk penyakit seriusmu, dan pikirkanlah dengan tubuhmu bahkan jika kamu pergi ke keluargamu. Bisakah mereka menyerahkan penawarnya? Kurasa mereka bahkan akan memurnikanmu. Ye Changtian menggunakan ancaman dan suap dan pada akhirnya Yao Hu tidak punya pilihan selain membiarkan Ye Changtian melakukan apapun yang diinginkannya. Hei teh cukuberi aku pot, sepanci. Kamu meminumnya seperti teh, hanya butuh 1 tetes untuk membangun kembali tubuhmu. Ye Changtian memelototinya dengan marah. Lihatlah betapa pelitnya kamu, benda ini benar-benar terasa enak jika digunakan untuk membuat teh. Kemudian Ye Changtian terus bergerak maju karena dia melihat sesuatu yang bagus di depan. Air mata yang tak terhancurkan, batu tertinggi kristal misterius, api merah, pasir Buddha bintang merah. Hei, semuanya bawah 10 pound. Melihat Ye Changtian menjarah kekayaan keluarga yang telah dia tabung dengan susah payah, Yao Hu hampir terkena serangan jantung. Masing-masing dari ini adalah bahan yang sangat langka di dunia, tetapi setiap jumlah membutuhkan puluhan juta tahun untuk mengembun. Hanya itu barang bagus yang kamu punya? Kamu benar-benar... Sudut mulut Yao Hu berkedut hal kecil ini. Inilah yang telah saya kumpulkan selama triliunan tahun. Setelah Ye Changtian berjalan-jalan dan memastikan tidak ada hal menarik, dia meninggalkan dunia Qirong sambil bergumam. Setelahnya Ye Changtian menemukan tempat yang tenang dan mulai membentuk kembali tubuh suci Ye Haotian dan Ye Lingshuang. Selain itu, karena dia sedang membangun kembali tubuh untuk orang tuanya, Ye Changtian menggunakan bahan-bahan terbaik. Hong Guang dan Lao Long menyaksikan seluruh proses pengecoran ulang dan bahkan Yao Hu pun ketakutan ketika melihat bahan-bahan itu. Pasir harta bodi hati Buddha bulan sabit tulang gelap ekstrim surgawi api merah darah bela diri surgawi batu tertinggi kristal hitam air mata tak terhancurkan pasir Buddha bintang merah mata air Taichu. Bos, bukankah agak boros bagimu untuk menggunakan materi ini untuk membangun kembali tubuh suci untuk paman dan bibi? Hong Guang membuka mulutnya karena terkejut. Materi-materi ini bisa dikatakan sebagai materi tingkat atas dari beberapa dunia. Tidak mudah untuk mengumpulkan semuanya. Materi-materi itu sangat langka. Diperkirakan bahwa dialah penguasa tertinggi Changtian, satu-satunya di dunia yang dapat mengumpulkan semuanya. Namun sekarang dia menggunakan bahan-bahan ini untuk menempa tubuh suci. Itu hanya bahan-bahan, jika hilang kita bisa pergi mengambilnya. Saat semburan cahaya berharga naik, 2 tubuh sempurna muncul di depan Ye Changtian. Ibu dan ayah, silakan masuk dan coba. Ketika Ye Haotian dan Ye Lingshuang memasuki tubuh, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap. Ini adalah kesengsaraan guntur. Ya ampun, tingkat dewa tubuh macam apa ini? Bahkan dapat menarik kesengsaraan guntur tertinggi dari dunia ilahi. Kesengsaraan guntur di alam ilahi berbeda dengan di dunia fana. Aku ingin tahu apakah tubuh ini dapat menahannya.
Ye Qingcheng menatap orang tuanya dengan cemas. Namun, Ye Changtian sama sekali tidak takut dan menatap orang tuanya dengan senyum di wajahnya. Ayah, ibu. Pergi dan coba tubuh baru kalian. Kesengsaraan guntur kecil ini sama sekali tidak akan membahayakan kalian. Ye Changtian tersenyum percaya diri sambil memeluk bahunya. Ye Haotian berjalan seperti kepiting dan datang ke tempat di bawah kesengsaraan guntur meskipun dia sedikit takut dia lebih mempercayai putranya. Melihat suaminya telah jatuh ke dalam kesengsaraan guntur. Ye Lingshuang mengikuti dari dekat. Keduanya berpegangan tangan, menutup mata, dan menyambut datangnya kesengsaraan petir. Bab 419 Kandidat Ketua Menara. Kakak, apakah ibu dan ayah benar-benar baik-baik saja? Ye Qingcheng menggosok-gosok tangannya dengan gugup dan menatap Ye Changtian. Jangan khawatir. Kakak, dengan kondisi fisik orang tuaku sekarang mereka bisa melewatinya tanpa masalah apalagi badai petir kecil. Ye Changtian menepuk dadanya dan berkata dengan TSK, bos, kamu hanya menyombongkan diri. Bahkan jika aku harus menghadapi kesengsaraan Dewa Guntur 99, aku harus berhati-hati. Aku tidak percaya paman dan bibi bisa melewatinya hanya dengan mengandalkan tubuh mereka yang baru ditempa. Hong Guang memasang tampang tidak percaya di wajahnya, dan bahkan Long Lou di belakangnya tampak tidak yakin. Bahkan klan naga leluhurnya tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat menahan 99 kesengsaraan petir hanya dengan tubuh fisik mereka. Kamu tidak percaya? Bagaimana kalau kita bertaruh? Ketika Hong Guang dan Long Lou mendengar tentang taruhan itu, mereka menggelengkan kepala. Semua orang tahu bahwa dia telah kalah dalam banyak Aku melihat 9 warna tao berirama mengembun di langit. 9 jenis guntur ilahi menyatu dan 9 jenis awan berwarna menekan ke bawah memberi orang perasaan sulit bernapas. Hong Guang dan Long Lou tampak gugup. Meskipun Chang Tian mengatakan tidak ada masalah, mereka tetap siap untuk bertindak kapan saja. Petir yang mengandung kekuatan emas tertinggi jatuh dari langit dan langsung menyambar Ye Haotian. Guntur itu menimbulkan debu yang tak terhitung jumlahnya, bahkan bumi yang sangat padat terbelah menjadi jurang yang dalam. Ketika debu mereda, seorang pria kekar terlihat menggaruk dahinya. Ling Xuang. Sambaran petir ini adalah yang terlemah yang pernah saya lihat bahkan tidak melukai kulitku. Ye Ling Xuang menatapnya dengan tajam. Anda seorang eksibisionis, meskipun Anda memiliki tubuh yang agak mesum untuk memamerkan tubuh telanjang Anda kepada orang lain, dan putri Anda ada di sini. Ye Haotian kemudian menyadari bahwa meskipun guntur tidak membahayakannya, pakaian yang sementara ia kenakan berubah menjadi abu. Setelah diingatkan oleh Ye Ling Xuang, Ye Haotian dengan cepat menyulap satu set pakaian. Hei istri kecil, biar aku tunjukkan cara menelan petir. Saat dia berbicara, Ye Haotian benar-benar bangkit dari tanah dan menuju awan malapetaka. Dan bagaimana bisa kesengsaraan petir berbelas kasihan padanya? Awan petir merah pekat itu seolah mengerahkan seluruh kekuatannya, bertekad untuk menghancurkan orang bodoh ini berkeping-keping. Segera setelah itu, petir dahsyat setebal 100 meter jatuh dari langit dan langsung menyelimuti Ye Haotian di dalamnya. Haotian, ayah. Ye Ling Xuang dan Ye Qingcheng dengan gugup menatap Ye Haotian yang bermandikan guntur ilahi. Namun, Ye Haotian pada saat ini tampak seperti sedang menikmatinya dan dia bahkan menarik napas dalam-dalam benar-benar berniat untuk menyerap kesengsaraan guntur ke dalam tubuhnya. Hong Guang, Long Lou, Yao Hu dan 2 lainnya yang berdiri di samping saling memandang. Mereka menemukan trik dari tubuh ini. Ternyata bahan yang ditemukan Ye Changtian tidak dicocokkan secara acak, tetapi sengaja dibuat agar kebal terhadap atribut petir. Aku bertanya-tanya mengapa bos begitu percaya diri ternyata tubuh ini kebal terhadap petir. Kekebalan petir ini bukan hanya kekebalan biasa lebih tepatnya. Seharusnya kebal terhadap sumber petir. Mustahil untuk sepenuhnya kebal terhadap guntur alam ilahi hanya dengan kekebalan atribut guntur kecuali jika kebal terhadap sumber guntur sehingga dapat kebal terhadap semua atribut guntur. Long Lou menambahkan, melihat Ye Haotian tidak terluka dalam guntur ilahi Ye Qingcheng akhirnya merasa lega. Setelah 9 kesengsaraan guntur, tempat untuk melewati kesengsaraan yang disediakan oleh pot obat menjadi berantakan. Tetapi untungnya itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ibu dan ayah, apakah kalian merasa bahwa jiwa dan tubuh kalian telah menyatu sekarang? Ye Haotian yang aktif di dekatnya mengangguk seperti anak kecil. Sungguh segalanya berjalan lebih lancar sekarang. Ye Ling Xuang juga mengangguk. Pada saat ini, dan Yao Yao di bawah pohon kirong juga membuka matanya. Dalam sekejap, 2 bunga 9 warna muncul di matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aroma obat yang kuat. Pada saat ini, sekelompok tamu tak diundang datang dari dunia luar. Sekelompok pria berjubah lengan panjang mengepung pintu masuk menara Pantom. Siapa kamu? Dan Chen Xi menatap dingin seorang pemuda dengan mahkota di kepalanya. Saya adalah tuan muda dari keluarga Gongqi, Gongqi Liu. Halo Paman dan Chen Xi. Pria muda itu tersenyum dan membungkuk kepada keluarga dan Chen Xi simbiosis. Keluarga simbiosis di Feng Shizu. Senior dan Chen Xi memiliki ingatan yang sangat bagus keluarga kami memang Feng Shizu. Mendengar 3 kata itu, Feng Shizhou dan Chen Xi tidak bisa menahan diri. Karena dia pernah membuat janji di Feng Shizu bahwa jika ada keturunan keluarga Gongqi yang bisa mendapatkan hak waris dari Master Menara Bulan Pembakaran, maka dia dan Chen Xi akan menikahkan salah satu keturunannya dengan keturunan keluarga Gongqi.
Dan Chen Xi mengucapkan kata-kata ini ketika dia masih muda dan sembrono, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini seorang keturunan dari keluarga simbiosis benar-benar akan menemukannya. Apakah janji yang pernah dibuat oleh senior dan Chen Xi masih berlaku? Kata-kata Gong Qi Liu segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Dan Chen Xi sedikit mengernyit menghadapi begitu banyak orang, dia tidak bisa menyangkalnya. Ini alami. Karena para senior telah mengatakan demikian, saya akan membiarkan para senior yang hadir di sini menjadi saksi. Senior pernah membuat janji kepada keluarga simbiosis saya di Provinsi Fengxi. Mengatakan bahwa jika seseorang di keluarga simbiosis saya dapat menjadi kandidat Master Menara berikutnya di masa depan, dia akan menikahkan salah satu keturunannya dengan saya. Hari ini saya ingin menantang kandidat Master Menara ini. Semua orang terkejut ketika kata-kata Gong Qi Liu keluar. Anda tahu, menjadi kandidat Master Menara bukanlah hal yang biasa. Seseorang harus melalui cobaan menara bulan terbakar, dan tingkat terakhir dari cobaan itu adalah untuk memurnikan eliksir 3 pola kelas 9 dan mendapatkan persetujuan dari Master Menara. Dan Chen Xi. Itu adalah pil yang bahkan tokoh tingkat tetua saat ini pun tidak dapat memurnikannya. Oleh karena itu hingga saat ini, tidak seorang pun di Menara Bulan Membara ini yang memenuhi syarat sebagai kandidat untuk kepala menara. Apakah Anda yakin ingin melewati ujian Bulan Membara? Ujian dimulai dan hidup dan mati terserah pada takdir junior. Kamu memiliki bakat yang hebat, saya menyarankan kamu untuk memikirkannya dengan hati-hati. Dan Chen Xi sedikit menyipitkan matanya, dia yakin bahwa dia bisa membuat pemuda di depannya menyerah. Terima kasih senior dan Chen Xi, tetapi saya berencana untuk menantangmu. Saat dia berbicara, sedikit kesuraman melintas di mata Gong Qi Liu. Jika demikian, ikuti aku. Sesaat kemudian, dan Chen Xi membawa Gong Qi Liu ke menara api misterius. Menara api itu memiliki 9 lantai dan ada penjaga menara di setiap lantai. Hanya dengan mengalahkan 9 orang ini dan akhirnya mendapatkan persetujuan dan Chen Xi, seseorang dapat menjadi kandidat untuk menjadi pemimpin menara. Tentu saja hanya ada satu kandidat untuk Master Menara. Jika ada penantang lain nanti, dia bisa langsung menantang penantang sebelumnya. Setelah membungkuk, Gong Qi Liu melangkah ke menara api. Setiap tingkat menara api membutuhkan tungku eliksir khusus untuk dimurnikan sesuai dengan persyaratan penjaga menara. Kualitas dan kuantitas eliksir harus melebihi kualitas dan kuantitas penjaga menara agar dapat melewati level tersebut. Dan pada akhirnya seseorang harus menantang ramuan 3 pola kelas 9. Symbiotic Willow dengan cepat melewati 7 level pertama menara api, membuat semua orang penting tercengang. Dari mana anak ini berasal? Keterampilan alkimianya luar biasa, belum lama sejak dia mencapai lantai 8. Sepertinya anak ini datang dengan persiapan. Aku ingin tahu apakah dia bisa memenuhi syarat sebagai kandidat untuk Master Menara. Aku melihatnya tergantung bagaimanapun juga. Tingkat terakhir adalah menyempurnakan pil bermotif 3 tingkat 9 yang tidak hanya membutuhkan keterampilan alkimi tetapi juga keberuntungan. Bab 420 penilaian menara api hanya dalam 3 hari. Dedalu simbiosis menerobos ujian 8 tingkat pertama menara api. Bahkan dan Chen Xi tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum, bakat anak laki-laki ini memang melawan langit. Sayangnya dia tahu betul bahwa keluarga simbiosis ini memiliki niat buruk. Jadi dia tidak akan pernah membiarkannya menjadi kandidat untuk Master Menara. Jangan sampai-sampai menjodohkan keturunannya yang berbakat dan Yao Yao kepadanya. Penjaga menara di lantai 8 adalah pemilik menara api ini, tetua Ciwo. Sesepuh Ciwo memiliki senioritas yang sangat tinggi di menara bulan pembakaran dan berada di tingkat tetua tertinggi. Dia selalu dikenal karena ketidakberpihakannya. Kurasa ini pasti sesepuh Ciwo yang terkenal. Aku Gong Qi Liu. Dan aku pernah bertemu dengan sesepuh Ciwo. Ketika Ciwo mendengar nama Gong Qi He berhenti sejenak. Apakah kamu dari keluarga simbiosis Feng Shizu? Ciwo bertanya dengan mengerutkan kening di wajahnya. Ya, saya dari keluarga simbiosis Feng Shizu Symbiotic Liu. Ciwo menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan akhirnya bergumam tanpa daya. Apa yang akan datang, akan datang. Meskipun Anda berasal dari keluarga simbiosis, saya tetap tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ada sedikit kelembutan di mata Ciwo. Kakek, tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada dedalu komunal, biarkan saja ia datang. Tidak ada pengecut dalam keluarga komunalku. Kata-kata leluhur itu mengejutkan hati Ciwo. Oke. 3 kata bagus itu sepenuhnya mengungkapkan kegembiraan di hati Ciwo. Nama asli Ciwo adalah Gong Qi Ciwo. Dia dulunya adalah seorang alkemis terkenal dari keluarga Gong Qi. Namun, dia dijebat oleh penjahat dan menjadi pengkhianat miliaran tahun yang lalu. Untungnya, dia dibawa oleh Dan Chen Xi dan menjadi sesepuh yang bertanggung jawab atas menara api dari menara bulan yang menyala. Sekarang melihat generasi muda dari keluarganya lagi. Ciwo sangat bersemangat. Silakan ajukan pertanyaan kepada leluhur. Dedalu simbiosis itu membungkuk dengan hormat. Ciwo memandang Gong Qi Liu dengan kagum dan mengangguk perlahan. Ujian tingkat ke-8 adalah memurnikan tungku pil suci tingkat 8 dan pola pilnya harus 4 atau lebih. Apakah ini dapat diterima olehmu? Ciwo memandang Gong Qi Liu dengan senyum di wajahnya. Faktanya, tidak sulit untuk memurnikan pil dewa tingkat 8. Pil dewa tingkat 8 pada umumnya tidak sulit bagi seorang alkemis seperti Gong Qi Liu. Namun, eliksir dewa tingkat 8 yang diuji di menara api harus memiliki pola eliksir 4 atau lebih. Umumnya ramuan ilahi kelas 8 hanya memiliki 1 pola ramuan dan hanya beberapa ramuan ilahi tertentu yang sulit dimurnikan yang memiliki 3 pola atau lebih. Kakek, saya bersedia menerimanya. Ciwo menatap pohon willow simbiosis dengan terkejut dan mengangguk puas.
Gong Qiliu mengeluarkan sebuah kuali obat hitam besar. Aura yang dipancarkan oleh kuali itu bahkan membuat Chiwo merasa sedikit tertekan. Tidak heran anak ini bisa mencapai lantai 8. Ternyata dia mendapat bantuan dari harta karun seperti itu. Chiwo menatap pohon willow simbiosis itu dengan terkejut. Kemudian Gong Qiliu memasukkan ramuan obat yang telah dia siapkan sebelumnya ke dalam kuali alkimia satu persatu. Tekniknya terlihat sangat kuno, itu hanya pemurnian kuali obat sederhana dan kekuatan ilahi. Sekilas. Tidak ada yang istimewa tentangnya. Namun, ketika Chiwo melihat ramuan obat yang dia gunakan, dia langsung kehilangan ketenangannya. Bambu guntur biru, daun langit api biru, bunga beracun. Apakah dia akan memurnikan pil emas azure tingkat 8? Pil emas azure dikenal sebagai pil yang paling sulit dimurnikan di antara pil dewa tingkat 8 dan kualitas terendahnya juga merupakan pil 5 pola tingkat 8. Chiwo menatap pemuda di depannya tanpa berkedip dan bahkan bernapas dengan hati-hati. Takut napas akan mengganggu pemurnian pilnya dan membuat seluruh bat pilnya gagal. Pada saat genting itu, Blazing Fire menahan napas. Bagian terpenting adalah kombinasi pil karena banyak khasiat obat yang tidak cocok. Anda harus sangat berhati-hati saat menggabungkan pil, bahkan sedikit lebih atau kurang kekuatan ilahi akan menyebabkan tungku meledak. Aku tidak bisa membayangkan ledakan tungku eliksir dewa kelas 8. Itu akan seperti beberapa senjata dewa meledak. Dan alkemis akan mati atau terluka. Namun pada saat ini sebuah garis gelap melintas di mata Gong Qiliu. Garis hitam itu sangat tipis dan cepat berlalu. Gong Qiliu melirik Chiwo diam-diam dari sudut matanya dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan Chiwo, so dia melanjutkan langkah berikutnya dengan percaya diri. Namun, dia meremehkan Chiwo. Sebagai pengendali menara api, fluktuasi energi apapun di menara api tidak dapat lepas dari persepsinya. Namun pada saat ini Chiwo juga memiliki motif egois. Dia tidak memberitahu siapapun tentang energi abnormal yang muncul di Symbiotic Willow. Tetapi menutup mata dan membiarkannya berlanjut. Setelah beberapa saat 3 pil emas virus melayang keluar dari kuali. Chiwo sepertinya tidak terlalu senang. Tetapi menatap Gong Qiliu dengan ekspresi dingin. Anda telah melewati lantai 8, naik dan jaga diri Anda. Dari kata-kata, Gong Qiliu tahu bahwa Chiwo sudah tahu rahasianya dan dia tidak bisa menahan diri untuk membungkuk dengan canggung untuk berterima kasih padanya. Menyaksikan Willow Simbiotik naik ke lantai 9, Chiwo menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia dengan tulus berharap keluarganya dapat menghasilkan keturunan yang dapat menyainginya. Ketika Gong Qiliu tiba di lantai 9 terakhir, dan Chen Xi sudah menunggunya di sana dengan jubah hijau dan ekspresi serius. Meskipun dia tidak menyukai Symbiotic Willow, terutama aura yang terpancar darinya membuatnya tanpa sadar tidak menyukai bakat muda ini. Anak muda Man Yu, bagus sekali kau bisa mencapai lantai 9. Tapi, anak muda, menyerahlah, kau tidak bisa membuatku menerima dirimu. Dan Chen Xi langsung ke intinya. Namun Gong Qiliu tampaknya telah mengantisipasi hasil Master Menara dan, tampaknya selain mendapatkan persetujuan dari penjaga menara lantai 9, ada kualifikasi lain untuk menjadi kandidat Master Menara Bulan Pembakaran. Berbicara tentang cara lain, dan Chen Xi tersenyum. Cara itu adalah mengalahkan Dan Chen Zifrong dari perspektif dan Dao. Tetapi dia tidak percaya bahwa pohon Willow Komensal dapat mengalahkannya. Oh, maksudmu kamu ingin mengalahkanku secara langsung? Symbiotic Willow mengangguk, mengapa tidak mungkin? Gong Qiliu berkata dengan percaya diri. Kemudian pertarungan antara keduanya secara resmi dimulai. Meskipun dunia luar tidak tahu apa yang terjadi di menara api, 2 energi eliksir yang sama-sama kuat terpancar dari lantai 9. 2 cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari menara. 2 pil suci tingkat 9 telah diselesaikan. Saya melihat 2 pil dengan kualitas yang sama perlahan naik dari menara api. Ini luar biasa, kedua pil itu persis sama. Dedalu simbiotik ini terlalu abnormal. Dia sebenarnya setara dengan pemimpin menara. Berapa umurnya? Tidak, coba lihat lagi. Sesaat kemudian, seberkas cahaya keemasan lainnya meledak, dan setelah 2 eliksir emas itu, eliksir emas identik lainnya perlahan naik ke udara. Ternyata itu adalah 3 pil emas kelas 9, dan semuanya adalah pil suci bermotif 4. Pada saat ini suara dan Chen Xi datang dari menara api. Hidup bersama Willow ujian menara api selesai, saya kalah. Mulai hari ini, Gong Qiliu adalah penerus dari Master Menara berikutnya dari Menara Bulan Pembakaran dan penerus Putra Dewa Menara Bulan Pembakaran. Kemudian 2 berkas cahaya ilahi terbang keluar dari menara. Power Master, bukankah sudah waktunya bagi Anda untuk memenuhi janji Anda? Dan Chen Xi sangat khawatir. Heh, masih belum pasti siapa penerus Master Menara. Ada masa tantangan 3 bulan untuk menjadi penerus Master Menara. Anda harus memastikan bahwa Anda tetap tak terkalahkan selama 3 bulan. Dan Chen Xi menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah mengatakan ini tantang dia, sepertinya tidak ada anak muda zaman sekarang yang bisa mengalahkannya. Bab 421 meninggalkan menara. Saya tidak tahu kapan Yao Yao akan bisa kembali, mungkin di antara generasi muda di seluruh alam ilahi Tianyang hanya dan Yao Yao yang bisa bersaing dengan Willow yang tinggal bersama. Dan Chen Xi melihat menara Pantom tidak jauh dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu hubungan antara dan Yao Yao dan Gong Xufeng dari Gunung Yaoshen? Tetapi sekarang dia telah ditemukan oleh seseorang yang membual tentang dia ketika dia masih muda.
Tidak lama kemudian ledakan raungan terdengar di sekitar Menara Pantom. Dan Chen Xi tahu bahwa ini adalah tanda penutupan terakhir Menara Fantasi. Yang juga berarti bahwa orang-orang di Menara Fantasi telah menyelesaikan percobaan dan kembali. Apa yang akan datang Hei. Sosok dan Chen Xi secara bertahap menghilang di ruangan itu. Saat ini, orang-orang penting dari semua pihak telah berkumpul di sekitar Menara Fantasi. Mereka ingin melihat siapa yang memiliki bakat luar biasa sehingga dia bisa mencapai lantai 9, dan omong-omong, menjilatnya. Ketika orang-orang besar ini melihat Ye Changtian dan yang lainnya muncul di depan gerbang Menara Fantasi, mereka semua menjadi gila. Kenapa ada begitu banyak orang? Apakah mereka semua kembali dari lantai 9? Sejak kapan seseorang setua ini bisa memasuki Menara Pantom? Ini curang. Karena Yao Hu dan Patua Jin Chan mengubah diri menjadi pria tua untuk menyembunyikan identitas mereka. Tampaknya sedikit tidak dapat dipercaya bagi orang luar. Grandmaster Yao Yao mendapatkan buah Suanye yang dapat membangunkan ibu. Dan Yao Yao dengan bersemangat menyerahkan seikat buah Suanye kepada Dan Chen Xi saat dia berbicara. Karena buah Suanye sulit disimpan dan akan layu dalam beberapa tahun, kegunaannya relatif tunggal. Buah ini langka di dunia luar dan harus dipetik oleh Dan Yao Yao. Namun, ibu Dan Yao Yao kebetulan memiliki penyakit langka dan harus menggunakan buah Suanye sebagai obat untuk disembuhkan. Itulah mengapa Dan Chen Xi meminta Dan Yao Yao untuk turun ke lantai 2 Menara Fantasi untuk mengambilnya. Pada saat ini Dan Nuo yang sebelumnya melarikan diri tiba-tiba melompat keluar. Dia diam-diam menarik Dan Yao Yao ke samping dan berbicara dengan lembut. Yao Yao, apakah kamu mendapatkan Sue Lengzi? Ketika Gong Xufeng mendengar ini, dia ingin menendang orang ini menjauh. Ketika menghadapi bahaya, dia berlari lebih cepat dari kelinci, tetapi sekarang dia kembali tanpa malu untuk... Dan Yao Yao selalu baik hati. Dia dengan patuh mengeluarkan Sue Lengzi dan menyerahkannya kepada Dan Ruo. Ini adalah Sue Lengzi saat dia berbicara. Dan Yao Yao menggoyangkan tanaman Snow Lengzi di tangannya dan kemudian dengan santai memasukkannya ke dalam kotak harta karun. Kemudian dia pergi untuk mengobrol menyenangkan dengan Gong Xufeng. Saat ini, Dan Ruo datang ke kotak harta karun secara diam-diam dan menggantikan Sue Lengzi di dalam kotak harta karun saat Dan Yao Yao tidak memperhatikan. Kakak, bagaimana kamu bisa mendapatkan barang sebagus ini? Kenapa tidak saya berikan saja kepada leluhur untukmu? Ketika mereka melihat Dan Nuo meninggalkan Dan Yao Yao dan Gong Xufeng tertawa. Sejak Dan Yao Yao mewarisi warisan leluhur obat, pikirannya menjadi kurang murni. Benda yang ditukar Dan Nuo disebut Zi Hongzi yang tampak persis seperti Sue Lingzi, tetapi efek obatnya benar-benar berlawanan dengan Sue Lingzi. Selamat. Kurasa ini pasti tunanganku, Nona dan Yao Yao. Saat ini, Gong Qiliu berjalan keluar dari kerumunan dengan ekspresi bangga di wajahnya. Sikap arogannya membuat orang sangat tidak nyaman, terutama Gong Xufeng. Pria ini benar-benar menyebut Dan Yao Yao sebagai tunangannya di depannya. Paman mungkin bisa mentolerirnya, tetapi Bibi tidak bisa. Kamu siapa? Saya dari keluarga Gong Qiliu. Dalam beberapa hari, Nona dan Yao Yao akan menjadi tunangan Gong Qiliu saya. Sungguh, Tuan Danta. Gong Qiliu menatap Dan Chen Xi dengan ekspresi puas di wajahnya. Ini benar-benar menempatkan Dan Chen Xi dalam posisi yang sulit. Aku berpikir sendiri, kamu hanya mencoba mempermalukanku dengan sengaja. Dia telah berjanji kepada Gong Xufeng bahwa dia akan menikahi Dan Yao Yao dengannya asalkan dia mendapatkan api roh tertinggi. Tetapi sekarang benda yang disebut Dedalu yang hidup bersama ini telah muncul. Sebenarnya seperti ini. Dan Chen Xi hanya bisa memberitahu Gong Xufeng dan yang lainnya semua yang telah terjadi. Itu saja sekarang Gong Qiliu telah datang dan menantang uji coba menara api jika tidak ada yang menantangnya dalam 2 bulan. Dia akan menjadi penerus pemimpin menara bulan pembakaran dan Yao Yao juga. Ye Changtian mendengarkan dengan senyum di wajahnya dan Chen Xi cukup lucu ketika dia masih muda. Bukankah dia masih punya waktu 2 bulan untuk menantangnya? Zhu Fengguo mengejarnya. Apa yang kamu takutkan? Pria tua Jin Chan berdiri dan berkata dengan mendominasi. Yao Hu melirik muridnya dan mengangguk setuju ya. Persetan dengannya dalam hal itu Gong Xufeng akan menantangmu dalam 3 hari dan hidup bersama Liu. Gong Qiliu agak terkejut melihat Gong Xufeng telah menyatakan perang kepadanya. Oke, aku menerima tantangan itu. Ye Changtian berdiri di samping sambil memeluk bahunya dan menyaksikan pertunjukan dengan senyum di wajahnya. Akan aneh jika cucu dari master obat dan murid dari orang tua Jin Chan bisa kalah dari seorang kultivator jahat yang penuh dengan kekuatan jahat. Tiba-tiba suara Ye Changtian terdengar di telinga Dan Chen Xi. Dia tertegun sejenak lalu dengan cepat mengucapkan beberapa patah kata kepada pelayan di sampingnya. Setelah beberapa saat Dan Chen Xi berjalan ke arah Ye Changtian dan yang lainnya dan berbicara dengan lembut. Semua ruangan sudah dibersihkan, silakan pergi dan beristirahat. Setelah beberapa orang pergi, kegembiraan di wajah Dan Chen Xi tidak pudar untuk waktu yang lama. Baru saja. Ye Changtian memberitahunya melalui transmisi suara bahwa salah satu orang di depannya adalah leluhur obat, yang juga menjadi alasan mengapa Dan Chen Xi bersemangat. Ketika dia kembali ke kamarnya Dan Chen Xi tidak sabar untuk menarik cucu buyut kesayangannya. Yao Yao, cepat-cepat ceritakan apa yang terjadi padamu di Menara Pantom. Dan Yao Yao mengangguk patuh. Ketika berbicara tentang bagaimana dia menerima warisan dari leluhur kedokteran dan menjadi penerusnya, Dan Chen Xi hampir menggigit lidahnya sendiri. Maksudmu, kau sudah menyembah leluhur kedokteran sebagai gurumu dan menerima warisannya?
Dan Yao, tidak heran kamu berbau obat. Jadi itu sebabnya, Tuhan memberkati menara bulan bakarku. Kemudian dan akhirnya Chen Xi tertegun di tempat. Yao, apakah kamu mengatakan bahwa Gong Zufeng tidak hanya memuja dewa eliksir kuno pertama pria tua Jin Chan? Sebagai tuannya tetapi juga menerima keterampilan Chang Tian. Untuk Chen Xi meskipun orang tua Jin Chan dan sejenisnya mengejutkan. Mereka jauh lebih rendah daripada keterampilan yang diberikan oleh penguasa tertinggi surga. Itu berarti kamu adalah murid nenek moyang kedokteran dan Gong Zufeng juga murid nenek moyang kedokteran. Dan Yao berpikir sejenak dan mengangguk mengatakan bahwa memang demikian adanya. Jika demikian maka bajingan kecil Liu itu akan berada dalam masalah. Jika kamu ingin menikahi Yao-ku, silakan terus bermimpi. Dan Chen Xi sangat bahagia hari ini. Bab 422 metode pelatihan fisik pada hari itu. Orang tua Jin Chan datang ke kamar Gong Zufeng. Zufeng, meskipun kamu telah menerima ajaran sejati dari guruku, itu tidak cukup. Dapat dilihat bahwa anak laki-laki itu mampu memaksa orang tua dan Chen Xi untuk melakukan itu. Dia pasti punya beberapa. Anda harus ingat bahwa Anda mewakili reputasi sekte Gudan kita. Anda tidak boleh sampai kalah. Gong Zufeng mengedipkan matanya dan menatap Jin Chan tua, dan biasanya setelah mengatakan ini dia akan memberinya senjata rahasia yang kuat. Namun, apa yang dikatakan lelaki tua Jin Chan selanjutnya mengejutkan Gong Zufeng. Jadi saya sarankan Anda pergi mencari tuan Anda selama dia mengajari Anda beberapa trik Anda dapat menghancurkan karami kecil itu sampai mati hanya dengan satu jari. Bagaimana mungkin Gong Zufeng tidak tahu bahwa dia pasti akan menang selama tuannya bertindak? Tapi sepertinya tuan tua itu tidak mudah diajak bicara jika bukan karena anggur Anda, dia mungkin tidak ingin Anda menjadi penjaga pintu. Master-master sepertinya tidak mudah untuk diajak bicara. Gong Zufeng menatap tuannya tanpa daya berharap orang tua Jin Chan bisa menyediakan anggur yang enak atau semacamnya. Namun orang tua Jin Chan memiliki senyum licik di wajahnya. Siapa yang paling sering didengarkan oleh tuanmu, ya Tuhan? Kata-kata siapa yang didengarkan surga adiknya memikat. Kamu bilang Ye Qingcheng tidak mudah diajak bicara, mengapa anak ini begitu keras kepala? Menurut ide buruk orang tua Jin Chan, Gong Zufeng pertama kali menemukan Ye Qingcheng. Lalu Ye Qingcheng menemukan Ye Changtian dan akhirnya Ye Changtian membawanya ke ruang latihan pot obat. Pot urinal muridmu memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu. Ye Changtian mendorong Gong Zufeng langsung ke ruang pot obat dan kemudian menghilang dalam sekejap. Sulit untuk mengalahkan simbiotik Willow dengan bakatmu. Bahkan jika kamu membawa warisan alkimia kuno. Medisin pot langsung ke intinya. Sebagai leluhur obat-obatan jejak energi abnormal pada tubuh Willow simbiotik secara alami tidak dapat lepas dari persepsi medisin pot tanpa energi itu Willow simbiotik sama sekali tidak akan cocok untuk Gong Zufeng. Tolong beri saya beberapa petunjuk tuan. Gong Zufeng berlutut di depan panci obat bangun. Aku juga tidak suka pria itu Gong Qiliu, dia sama sekali tidak punya sopan santun. Yao adalah ahli warisku, bagaimana bisa aku menikahi pecundang itu? Mulai hari ini aku akan mengajarimu metode alkimia yang unik, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan pria itu setidaknya kamu tidak akan kalah. Yao Hu berbalik dan memegang dahi Gong Zufeng dengan cahaya hijau di tangannya. Metode alkimia yang belum pernah terjadi sebelumnya terbentuk di benak Gong Zufeng. Ini adalah metode yang saya gunakan untuk membuat pil. Seberapa banyak yang dapat Anda cerna sepenuhnya bergantung pada pemahaman Anda, dikombinasikan dengan pengetahuan pil kuno yang guru Anda wariskan kepada Anda. Itu lebih dari cukup untuk mengalahkan anak itu. Terima kasih guru atas dharma. Gong Zufeng sangat senang. Metode alkimia umum dan bahkan metode alkimia kuno untuk mengekstrak esensi obat cair hanya dapat mengekstrak sedikit esensi dari bahan obat dan sebagian besar esensi akan hilang. Namun, metode alkimia yang diajarkan kepada Gong Zufeng oleh Medicine Ancestor dapat mengekstrak semua esensi dari bahan obat. Hampir setiap pil yang dibuat dengan metode alkimia ini memiliki pola eliksir yang lengkap. Ketika Gong Zufeng kembali ke kamarnya untuk mempersiapkan pengasingan diri untuk mencerna metode alkimia yang unik ini, lelaki tua Jin Chan menyelinap ke kamar Gong Zufeng dengan cara yang licik. Feng'er, lihat apa yang dibawa oleh gurumu untukmu. Saat dia berbicara, lelaki tua Jin Chan diam-diam mengeluarkan buah Liang Yi dari lengan bajunya. Buah ini adalah buah ilahi tingkat atas yang dapat meningkatkan pencerahan seseorang dalam waktu singkat. Rasanya unik dan merupakan makanan lezat yang langka. Ini dikumpulkan oleh lelaki tua Jin Chan. Hanya ada 2 dari mereka. Satu dipersembahkan kepada leluhur pengobatan sebagai hadiah. Dan yang lainnya diberikan kepada Gong Zufeng olehnya. Tuan, kapan Anda menjadi begitu perhatian tentang murid Anda? Gong Zufeng tersenyum dan mengambil buah Liang Yi tanpa ragu sedikit pun. Kau berbicara seolah-olah guru tidak peduli pada muridnya. Orang tua Jin Chan mengatakan ini dengan canggung, tetapi kemudian dia berbalik dan tampak jahat lagi. Apakah tuanmu mengajarimu metode alkimia baru? Bisakah kau mengajariku tuan, bisakah kau? Ada kilatan di mata lelaki tua Jin Chan dan dia tampak bersemangat. Faktanya, Yao Hu tahu bahwa alasan mengapa Pak Tua Jin Chan ingin menjadi muridnya adalah untuk metode alkimia dan bakatnya memang telah ditarik berlebihan. Bahkan jika dia diberi metode alkimia, dia tidak akan bisa membuat apapun. Namun, orang tua ini. Katak emas sebenarnya bisa hidup di lantai 9 menara fantasi selama puluhan ribu tahun. Kegigihannya juga menyentuh hati Yao Hu. Namun Yao Hu sudah mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan metode pelatihan fisik kepada lelaki tua Jin Chan.
Jadi dia memberikan metode pelatihan fisik kepada Gong Zufeng. Dia tahu bahwa lelaki tua Jin Chan pasti akan mendapatkan metode alkimia dari Gong Zufeng. Guru ini mengajari saya metode alkimia yang unik tetapi. Guru, Anda harus menjanjikan saya 3 hal, baru saya akan memberikan metode alkimia ini. Gong Zufeng sedikit mengangkat sudut mulutnya. Ini membuat lelaki tua Jin Chan sangat cemas. Melihat bahwa hal yang selama ini ia pikirkan berada tepat di depannya, ia tidak peduli tentang hal lain. Oke, aku janji padamu. Cepat, cepat. Gong Zufeng melihat bahwa orang tua Jin Chan sangat cemas dan berhenti mempersulitnya. Sebaliknya, dia hanya mengirimkan bola kekuatan ilahi. Orang tua Jin Chan yang telah mempelajari metode pelatihan fisik bertingkah seperti anak kecil. Setelah lelaki tua Jin Chan pergi, Gong Zufeng juga pergi bertapa. Metode pemurnian fisik ini sama sekali berbeda dari metode pemurnian oleh langit dan bumi. Metode ini menekankan penggunaan tubuh untuk memurnikan eliksir. Menggunakan tubuh sebagai tungku, hati sebagai api, dan darah sebagai bahan. Metode ini menggunakan metode operasi kekuatan ilahi yang unik dalam metode pemurnian fisik untuk memurnikan dan memadukan esensi dari bahan obat. Sama seperti Gong Zufeng sedang duduk bersila dalam meditasi, seorang tamu licik dan tak diundang muncul di luar kamarnya. Tak lain adalah Dan Nuo, yang ternyata bersama dengan Gong Qiliu. Kali ini dia datang ke sini untuk mendapatkan informasi. Dang. Terdengar ketukan di pintu Gong Zufeng. Apa yang kamu lakukan di sini? Gong Zufeng menatap Dan Nuo dengan dingin. Dia sama sekali tidak menyukai orang ini. Hei, aku hanya ingin melihat apa yang kamu... Seorang lumpuh akan melakukan sesuatu kepada saudara ipar saya. Dan Nuo langsung memanggil Gong Qiliu. Saudara iparnya berharap untuk menggunakan ini untuk membuat marah Gong Zufeng. Heh, kurasa kau sudah menerima banyak manfaat dari orang itu. Soal siapa yang akan menjadi saudara iparmu, tunggu saja dan lihat. Setelah mengatakan ini Gong Zufeng menutup pintu. Benar-benar tidak ada yang perlu dibicarakan dengan orang-orang seperti Dan Nuo. Dia hanya mencari masalah. Skapa yang kamu pamerkan ini, aku tidak percaya kamu bisa mengalahkan simbiotik Willowwong. Menurut pendapat Dan Ruo, Gong Zufeng sudah menjadi pria yang tidak berguna. Bahkan jika ada banyak orang misterius di sekitarnya, mereka tidak dapat menyelamatkannya. Sekarang dia bahkan berseteru dengan Gong Qiliu karena Dan Yao Yao. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan mati tanpa tahu bagaimana dia mati. Saat ini, Dan Chenxi sedang menyesap teh dan menyenandungkan sebuah lagu sambil berbaring setengah di ruang belajar dengan ekspresi wajah yang nyaman. Di sampingnya, Dan Yao Yao cemberut dan tampak tidak bahagia. Grandmaster, tolong pikirkan cara untuk Yao Yao, aku tidak ingin menikahi pohon willow simbiosis bermulut bengkok itu. Tidak perlu terburu-buru. Jangan meremehkan Zufeng, dia memiliki orang yang mulia membantunya, sekarang dia tidak akan kalah kali ini. Dan Chenxi berbicara dengan cara yang membingungkan. Bab 423 Pil Bintang. 3 hari kemudian, 2 bendera besar Dewa Alkimia dikibarkan di platform alkimia Menara Bulan Terbakar. Masing-masing mewakili Gong Zufeng. Putra Dewa Gunung Pengobatan dan Gong Qiliu, tuan muda keluarga Gong Qi dari Feng Shizu. Selama satu pihak mengakui kekalahan atau kalah dalam permainan, bendera yang mewakilinya akan diturunkan. Sebaliknya, bendera Dewa Pengobatan dari pihak yang menang akan selamanya ditanam di puncak Menara Bulan Pembakaran, melambangkan kejayaannya. Kompetisi ini juga membuat keluarga dari kedua belah pihak khawatir. Ibu Gong Zufeng, Luan dari Gunung Yaoshen, sangat gembira ketika mengetahui bahwa Gong Zufeng akan menantang pewaris dari pemimpin Pagoda Bulan Membara. Namun, ayah Gong Zufeng, Gong Zuyan, tidak optimis tentang putranya. Gong Zuyan tahu betul kemampuan Gong Zufeng. Terutama setelah dia digulingkan, dia menggunakan koneksinya untuk berhasil menyelamatkan nyawa Gong Zufeng, tetapi tidak lama setelah dia pulih, dia mengancam akan menantang pewaris Pagoda Bulan Membara. Omong kosong, benar-benar omong kosong. Tidakkah dia tahu seberapa kuat Gong Zufeng? Apakah semudah itu untuk menantang penerus Menara Bulan Membara? Meskipun Gong Zuyan berkata demikian, dalam hatinya dia tetap tidak ingin sesuatu terjadi pada putranya yang berharga, jadi dia muncul di Menara Bulan Membara bersama Luan pada hari itu dengan wajah cemberut. Adapun keluarga simbiosis, itu sederhana hanya dengan kedatangan 2 pria tua.